Bang Teo, ini ada beberapa pertanyaan. Iya, Pertanyaannya juga lumayan panjang. iya, iya, iya. Kita mulai dari atas ya Bang ya. Silakan, silakan. Saya juga ada baca nih sedikit-sedikit. Oh, enggak, Mbak. Selamat malam Mas Wahyudi. Ya, Saya Andre, izin bertanya. ya, Untuk pendanaan dari venture capital atau investor, bagaimana penentuan gaji untuk para foundernya? ya, setuju. Apakah founder startup digaji berdasarkan presentasi jumlah modal, Ya, atau ada hitungan sendiri yang mungkin kami peserta perlu tahu? Terima ya. kasih, semoga Oke. berkenan. Ya, bagus banget pertanyaannya ya. Berapa gaji seorang founder? Itu sebenarnya kita, kalau saya menghitungnya berdasarkan jumlah pengguna. Kalau saya tuh matriksnya adalah kalau layanan ini penggunanya masih puluhan ribu, hitung-hitungan saya pada saat itu 8 juta cukup. Jadi kita itu kan gaji berdasarkan seberapa besar effort yang kita gunakan. Jadi founder itu dia punya dua pendapatan sebenarnya. Satu, gaji sebagai CEO kalau dia memang posisinya ada CEO, ya kan. Yang kedua, potensi dari saham yang dia miliki, pendapatan dari segi jumlah saham yang dia miliki. Jadi saya kemarin pertama berapa gaji saya menghitung karena kita di PV maupun di DMV itu kan dana yang masuk pada saat itu baru 120 juta, Mas. Jadi karena hanya 120 juta, saya hitung pada saat itu kelayakannya untuk operasional seorang CEO itu 8 juta. Jadi saya putuskan pada saat itu, jadi ya startup ini kita yang atur sendiri, kita yang kelola sendiri. Bahasa kerennya suka-suka kita sebenarnya. Tetapi yang paling bijak adalah kalau saya berdasarkan size. Kalau misalnya pengguna kita baru ada puluhan ribu, ya saat ini muslimnya puluhan ribu, maka kemudian kita mengambil gaji yang layak untuk puluhan ribu itu berapa? Pada saat itu saya hitung sekitar 8 juta rupiah. Jadi saya menggaji diri saya sebagai CEO itu per bulannya 8 juta ya, nggak terlalu besar-besar banget, nggak kecil-kecil banget. Yang penting perusahaan ini harus jalan terus, harus tumbuh terus. Nanti ketika masuk funding yang hitung-hitungan saya ketika masuk funding yang 3 miliar, saya udah hitung, maka gaji saya itu sekitar 18 juta, antara 12 sampai 18 juta. Nah, jadi buat Mas Anonymous Attendee itu namanya di sini ya. Apakah bagaimana cara kita menggaji? Pertama, gaji itu disesuaikan dengan kalau saya dari size kita punya funding. Kalau funding kita masih di bawah anggaplah 1 miliar, sebaiknya itu di angka jutaan atau maksimal banget belasan juta. Tapi kalau memang fundingnya gede banget, misalnya udah 3 miliar atau bahkan beberapa tahun udah sampai 80 miliar, 100 miliar, silakan dinaikkan gajinya mungkin bisa di atas 20 juta. Sesuai dengan size-nya dan sekali lagi based on planning-nya. Ini dana ini nanti akan ditanya sih sama investor, dana ini mau dipakai untuk berapa panjang, kemudian operasionalnya apa aja, itu pasti ditanya Mas. Jadi menurut saya, misalnya kalau di sini, apakah founder startup digaji berdasarkan presentasi modal, misalnya 5% dari venture, itu boleh-boleh aja, nggak ada masalah sih. Nggak ada patokan Mas, menurut saya. Jadi, kalau kami di Muslim Lab itu kami menghitung sendiri berdasarkan target OKR. Target dari si investor berapa? Oh, kalau Muslim Life dengan dana 120 juta, target pengguna aktifnya itu adalah 30 ribu. Nah, kita menyesuaikan dengan itu. Setelah kita hitung-hitung, oh ternyata layaknya itu 8 juta. Apakah boleh lebih dari 8 juta? Boleh. Tapi hitungan kita itu nanti masa hidupnya kita tuh lebih pendek. Pada saat itu kan saya sudah sampaikan di materi bahwa target Muslim Life itu masa hidupnya itu 4 bulan setelah dana itu dapat. Tapi setelah adanya COVID-19, kami naikkan menjadi 7 bulan sampai akhir tahun. Jadi semoga menjawab ya. Oke, jadi yang pertama itu sesuaiin dulu ya Bang ya, sama Ya, pendanaan yang diperoleh tuh berapa sih gitu. betul. Jangan malah cost-nya tuh lebih gede di gaji ya Bang ya, Setuju, sedangkan porsi setuju. untuk pengembangan produknya malah minim gitu. Setuju, Yang setuju. nanti pada akhirnya adalah malah umur si pendanaannya itu jadi nggak panjang, akhirnya kita Setuju. nggak bisa mencapai product market fit ya Bang ya. Setuju banget, setuju. Jadi Karena intinya banyak disesuaikan dengan funding. Betul, karena banyak juga isu nih, apalagi kalau misalnya startupnya di awal-awal, biasanya langsung gitu ngegaji founder gede tanpa Ya, perhitungan yang matang, atau misalnya ya, beli beli banyak barang gitu tanpa ya, ya, perhitungan yang matang. Jadi ya, emang harus disesuaikan ya Bang ya. ya, setuju banget, setuju banget. Oke, next ke pertanyaan Baik. berikutnya Ya, monggo. dari Febrino. Febrino. Ya, Febrino, monggo. Assalamualaikum Bang, mau tanya. Pertama, ini Waalaikumsalam. ada 3 pertanyaan nih Bang. Ya, Yang menarik, pertama, menarik. bagaimana pembagian saham antara CEO, CTO, COO, dan tim internal lainnya?
Ya, menarik. Yang kedua, bagaimana agar kita bisa mendapatkan investor yang tidak mengikat startup kita dan tidak mengambil saham secara besar. Oke, menarik. Lalu poin yang ketiga, kalau Abang berkenan boleh minta daftar investor yang baik dan bagus agar setelah dapat investor tidak terasa terlanjur terikat. Siap. Oke, Menarik. silakan. Oke, yang pertama, berapa bagian saham CEO, CTO, dan COO? Oke. Ini kita case Muslim Life ya. Jadi kalau untuk case Muslim Life itu, pembagian saham itu unik. Pertama untuk CTO ini diwakili oleh GITS. Jadi di awal tahun ya di Januari, saya itu nggak sengaja tausiah di kantornya GITS. Di kantornya GITS. Terus saya pada saat tausiah itu memakai kaos Muslim Life. Nah, pada saat sebelum itu pada saat PV saya hanya punya 2 orang engineer. Saat product validation kami itu cuma berempat, ada 4 orang, ada saya, ada Mas Umam, dan 2 engineer yang membantu kami. Jadi manajemennya kami cuma 4 orang. Nah, jadi pada saat itu saya ngobrol-ngobrol, ditanyain salah satu apa tuh Mas Muslim Life, ceritalah tentang startup Muslim Life. Tiba-tiba CEO GITS itu kemudian itu tadi Mas Sudar ya, itu menyumbang kepengen ajak kolaborasi dan saya tangkap ternyata mereka di perusahaan IT. Awalnya saya nggak tahu GITS itu apa karena saya datang hanya ngisi tausiah aja dan ya dikit-dikit promosi kan pakai kaos. Itulah teman-teman memang seorang CEO tuh harus mania ya dengan startupnya ya. Kemanapun ya kita bawa-bawa label kita gitu. Sedikit-dikit promosi lah, sedikit-dikit promosi gitu. Walaupun kita lagi ngapain kita ujung-ujungnya tetap aja promosi. Jadi si CEO-nya GITS ini kemudian ngajak diskusi tentang salah satunya mereka melihat saya tuh kok semangat dengan teknologi, kok senang dengan apa edukasi Islami dan mereka tertarik join kolaborasi dan alhamdulillah setelah itu kita langsung negosiasi mengenai saham. Jadi teman-teman sekalian, pembagian sahamnya gimana sih sebenarnya itu tidak ada patokan sekali lagi. Semuanya berdasarkan kinerja atau berdasarkan kesepakatan. Nah, kalau di Muslim Life, nah saat ini Muslim Life itu tetap saya sebagai CEO itu terbesar ininya sahamnya. Sebelum potong Telkom ya saat ini kan Telkom itu sudah mengambil 12% di sahamnya Muslim Life. Sebelum potong Telkom itu dulu saya itu 70% saya sebagai CEO. Jadi tetap terbesar. Kenapa? Karena saya foundernya pada saat itu, idenya dari saya. Ketemu sama teman saya itu namanya Mas Umam. Beliau itu adalah salah satu senior saya di kampus yang punya perusahaan teknologi. Saya minta 2 engineer-nya dia. Nah, kemudian pihak GITS itu saya sumbangkan dan saham saya itu 10%. Jadi anggaplah CTO saya itu punya saham di Muslim Life itu 10%. Fit, nggak dipotong sama Telkom. Nah untuk COO itu Mas Umam, itu dia punya saham pada satu 12%. Kenapa dia 12%? Kok lebih gede daripada CTO? Karena Mas Umam ini duluan kerjasama dengan saya. Awalnya dulu dia itu 15%, tapi setelah masuk Telkom saya minta potong 3%, dia ridho, setuju, saya sendiri dipotong 12% dari 70% yang saya punya. Jadi pada akhirnya tetap untuk pembagian saham itu nggak ada patokan Mas. Semuanya berdasarkan kerelaan masing-masing. Bisa jadi nanti ada banyak CEO yang mungkin founder yang malah sahamnya nggak gede. Dan nanti ketika masuk investor baru, misalnya kayak Telkom ya, kayak Muslim Life ini, ketika masuk inkubator Telkom, itu waktu PV, Telkom mengambil saham 6%. Itu kita hitung. Nah pada saat itu saya ridho saham saya dipotong semuanya, yang lain nggak dipotong. Begitu masuk ke tahap yang kedua, Mas Umam itu rela dari 15% tinggal 12%. 3% dipotong, 3% saya dipotong. Karena masuk juga teman-teman dari GITS yang mengambil saham 10%. Jadi sekali lagi Mas, tetap itu sangat fleksibel banget sesuai dengan kebutuhan. Dan mungkin perlu tahu ya infonya ya, bahwa saham CEO yang perusahaan-perusahaan udah gede banget kayak mungkin Bukalapak ya, Tokopedia, sekarang ini CEO-nya mungkin sahamnya hanya tinggal 4-5%, kecil banget. Kenapa? Karena memang semakin banyak investor ya mau nggak mau mereka punya saham akan makin terpotong. Oke. Terus yang kedua, bagaimana agar kita bisa mendapatkan investor yang tidak mengikat startup kita dan tidak mengambil saham secara besar. Untuk inkubator pada umumnya saya pikir hampir sama ya antara Indigo dengan yang lain. Biasanya di step stage itu 6% potongan mereka meminta saham. Dan menurut saya itu fair. Dengan dana ratusan juta, Telkom itu mengambil dana 6 sampai 8%, tapi idealnya memang 5-6%, dan di Indigo itu 6%. Jadi dengan dana sekitar 120 juta pada saat itu, dan sekarang naik 3 kali lipat ya Mbak Ayu ya.
Benar nggak sih Mbak? Sekarang katanya dana PV dan BNV Iya, naiknya berkali-kali iya, lipat. betul. Jadi Pernah. kalian lebih rezeki loh daripada saya. Saya lagi kecil, kecil banget 120 juta. Betul ya Mbak ya. Jadi teman-teman mesti paham ya, di sesi sekarang ini kalau nggak salah tuh 300 juta, betul ya Mbak? Per 2020 ini ada yang mengalami peningkatan. Jadi kalau dulu itu sampai dengan 250 juta ya Bang TW, Ya sekarang sampai benar. dengan 750 juta. Yes. Untuk Oh, share sahamnya langsung kaya raya, kaya 20%. raya. Kita bisa bayangin ya, Muslimlat itu dengan dana 120 juta, kami bisa growth dari hanya 5.000 ke 30.000. Menurut saya harusnya itu sangat apa ya, menurut saya itu potensi sesak dengan dana itu kan hampir 3 kali lipat total dana yang saya dapat loh. Karena total dana yang saya dapat itu cuma 240 juta. Nah, bayangin cuma 240 juta, tapi ya alhamdulillah dengan hemat bisa tercapai lah OKR-nya. Jadi teman-teman ya menurut saya nanti OKR-nya pasti lebih tinggi, harus lebih tinggi ya Mbak. OKR-nya harus lebih tinggi dan lebih asumsinya ekspansinya lebih bagus lagi. Jadi bagaimana cara bisa mendapatkan investor yang tidak mengikat? Itu sekali lagi teman-teman berdasarkan kerelaan dan kita memang, nah ini pada akhirnya saya jadi sampaikan ke teman-teman, kita sebagai seorang founder harus memang belajar tentang apa yang disebut sebagai financial engineering atau kemampuan kita membaca berapa saham, berapa dana yang diminta. Jadi artinya teman-teman harus upgrade ilmu. Saya bersyukur alhamdulillah ada satu kelas dulu di Indigo yang dibuat bagaimana cara menghitung valuasi startup kita. Nah, gitu. Dan itu nanti dapat materinya. Jadi untuk awal-awal menurut saya dengan dana ratusan juta 6% itu cocok. Artinya teman-teman nanti saya tidak tahu sekarang berapa ya Mbak, tapi kalau kasusnya saya itu 6%. Di PV itu 6%, 120 juta, di BMV itu 6%, 120 juta. Bagi saya itu udah cocok. Kenapa? Saya harus mengaku pada saat itu saya masih belajar. Background saya tadi sudah saya bilang, saya seorang dai, bukan seorang bisnismen atau apa. Saya hanya cinta mengajar. Kepengen ilmu pengajaran ini bisa lebih modern dan kalau nanti saya mati jadi tulang belulang, manfaat dari ilmu Islam ini bisa tetap berkembang. Jadi mudah-mudahan jadi pahala. Nah, namun demikian kalau kita bicara startup teman-teman, itu masalah saham itu tadi kita mesti punya ilmunya dan teman-teman harus update terus. Jadi kalau di Indigo tuh saya lihat ya dan saya belajar dari pengalaman senior, saya kan tanya-tanya juga. Biasanya nanti untuk market validation, biasanya tuh venture capital awal kayak MDI yang di bawah Telkom nggak akan ngambil mayoritas, nggak mungkin. Biasanya paling hanya 25, paling hebat 30. Kenapa? Karena gini, tetap aja Mas Febrino, kalau seorang founder itu sahamnya nggak mayoritas, dia menurut para venture capital juga dia nanti nggak akan semangat untuk membesarkan startupnya. Jadi tenang aja, itu tinggal teman-teman seberapa bagus valuasi startupnya nanti dan itu negotiable banget. Jadi silakan bernegosiasi, silakan belajar dan kalau ada dananya di mindsetkan bahwa dana itu adalah amanah. Kalau abang berkenan boleh minta daftar investor yang baik dan bagus agar setelah dapat investor tidak terasa terlanjur terikat. Yang pertama menurut saya gini, investor itu cocok-cocokan sih. Saya banyak banget dapat insight dari teman-teman senior ya. Venture capital di Indonesia ini banyak. Di bawah Telkom ada yang namanya MDI, itu juga venture capitalnya Telkom. Tapi cocok-cocokan, artinya gini, mungkin kadang-kadang bisnis modelnya teman-teman itu nggak cocok dengan apa yang disukai oleh venture capital. Saya melihat di Telkom ini karena Telkom ini perusahaan yang istilahnya apa ya, untuk education platform kayaknya Telkom sangat-sangat open gitu. Apalagi di Telkom sendiri punya Pijar Mahir, ya. Bahkan Muslimlat Pijar Mahir itu startup, bukan startup apa sih, inkubator startup ya, tapi punya Telkom, namanya Pijar Mahir. Saya kemarin dapat kesempatan kerjasama dengan Pijar Mahir. Jadi Telkom itu sudah punya startup yang ngurusin teknologi edukasi. Jadi mereka mungkin melihat Muslim yang fokus ke edukasi itu cocok dengan platform yang mereka udah kenal gitu. Jadi menurut saya apakah ada investor yang bagus nggak bagus? Semua investor tuh bagus kalau dia mau kasih duit sama kita, ya kan? Dia mempercayakan uang sama kita itu menurut saya sudah sangat bagus. Namun demikian menurut saya investor yang keren itu ya investor yang nggak cuma ngasih uang tuh neken-neken, tapi ada edukasinya, ada komitmen untuk pembelajaran kita, mengupgrade ilmu kita sebagai founder dan yang saya rasakan di Indigo, jadi saya sangat menyarankan teman-teman sebelum masuk, bahasa saya begini, venture capital itu adalah laut lepas. Sebelum laut lepas, kita mesti latihan di kolam renang. Nah, kolam renang itu Indigo gitu loh. Jadi sebelum kita menjadi perenang ulung, kita harus belajar renang. Nah, inkubator adalah tempat yang menurut saya paling cocok, paling bagus. Kalau teman-teman ingin benar-benar menyelami dulu ilmu startup gimana. Jadi investor yang bagus dan baik itu apa? Pertama menurut saya investor yang nggak cuma kasih duit, tapi mau educate.
mengupgrade kita, mau evaluasi kita, ngasih masukan-masukan, bahkan ketika kita down, mereka tetap ngasih solusi-solusi yang bisa membuat kita tetap bisa grow dengan baik. Itu Febrino. Tambah lagi nih, boleh minta ilmu digital marketing terbaik Bang. Yang LP 600 rupiah per orang. Nanti ini sesi khusus Mbak. Cara nentuin market fit, karena hari ini ceritanya adalah mengelola dana investor, jadi tadi itu selingan aja tentang test and measure. Nanti mungkin sesi yang lain bisa izin ke Mbak Ayu, nanti mungkin Mbak Ayu mau bahas tentang digital marketing. Saya siap buka bedah pengalaman Muslimlat mengelola digital marketingnya gimana. Mantep ya. Dan lagi nih, bagaimana hitungan, langsung aja Mbak ya, bagaimana, bagaimana hitung-hitungan kita dengan investor, apakah main saham atau, iya, main saham Mas. Jadi, ya saya alami ya, misalnya dengan rata-rata Mas ya, untuk pre-seed funding itu biasanya nggak lebih dari 10%. Ya investor ambil, kayak tadi saya cerita ya, pre-seed funding, MDI, atau Indigo misalnya, untuk pre-seed funding biasanya itu 10-15%. Nanti di tahap yang kedua, seri A ya, saya menganggap mungkin pre-seri A, karena masih di bawah $1 juta, itu 100.000 sampai $1 juta itu seri A, 2-5 miliar, itu seri A, itu biasanya nanti memakan paling hebat itu 25-30% Mas. Rata-rata ya, saya pengalaman yang saya dapatkan juga dari ilmu-ilmu para senior, itu rata-rata mereka nanti mintanya antara 20-30%. Dan kita hitung-hitung aja, itu dengan kita masuk nggak budget segitu. Dan sekali lagi Mas Febrino, ini tuh berdasarkan kesepakatan Mas, tidak ada untung, tidak ada rugi, tidak ada menang, tidak ada kalah. Harapannya win-win solution. Jadi venture capital pasti dia akan nawarin, kami mau nyumbang misalnya, kami mau invest misalnya 3 miliar, kami minta 30% ya suka-suka beliau bahasanya. Tapi kita bisa argumen kan, oh kalau kami maunya segini. Jadi dengan data dan validasi yang kita miliki. Jadi Mas Febrino itu sangat-sangat fleksibel. Jadi saran saya, kita sama-sama, dan saya juga masih belajar, harus terus belajar memvalidasi sebenarnya seberapa besar valuasi kita punya startup. Jadi kalau kita udah kuat positioningnya, insya Allah dengan investor mereka juga kalau dapat data yang valid, mereka juga pasti akan menghormati pilihan kita. Terakhir di sini, nanti mungkin kalau ada yang lain, dari Mbak Zarni ya Mbak, saya bacain terus ya. Terima kasih sharingnya Mas, saya mau nanya bagaimana menentukan budget marketing sebelum startup memiliki data terkait marketing. Dan apa ya indikator menghitungnya? Oke, very good question. Jadi, pertama budget marketing itu rata-rata saya di awal ya, kalau Muslimlat itu kami membaginya adil. Tadi saya bilang, 30% marketing, 30% operasional, 30% itu untuk legal. Nah, mungkin bisa dilebihin dikit, 40% marketing boleh. Atau kalau produknya belum bagus, menurut saya investasi paling banyak di produk dulu. Kenapa? Karena tetap aja, sekali lagi, kalau marketingnya bagus, tapi produknya jelek, nanti ritmenya begini tuh. Naik dulu, tapi turun. Blast, nggak naik lagi. Tapi yang bagus itu biasanya kalau produknya bagus, marketing itu dia naik dulu dikit-dikit, nanti ada turun dikit-dikit, tapi naik lagi. Naik, tapi turun dikit lagi, tapi naik lagi. Jadi intinya Mbak, berapa dana budgeting yang paling banyak? Kalau untuk startup yang masih kayak kita, masih awalan, menurut saya yang paling banyak harus produk. 40%, bahkan bisa 50% menurut saya. Tapi kalau kita udah yakin produk kita bagus, nah kita bisa marketing. Marketing itu kalau saya sih nggak lebih dari 30%. Gitu. Apalagi dengan sekarang, kalau startup dulu bakar duit ya. Buang uang juta-juta, miliar-miliar, ternyata begitu dia walaupun banyak pengguna, mau dimonetize, penggunanya udah terbiasa gratisan, akhirnya susah banget monetize-nya. Itu fenomena Mbak Ayu, ya kan? Misalnya kayak beberapa startup aja saya lihat sampai harus berkali-kali, saya lihat misalnya kayak startup, contoh ya misalnya nih kayak Traveloka, saya menemukan juga fakta ternyata Traveloka itu begitu kena pandemik langsung drop pengguna tiketing, karena dulu mereka selalu memberikan promo, mungkin udah keenakan, dan saya juga pengguna startup itu ya, startup tiketing itu ya, selalu kalau saya beli itu pas promo. Ya jahat ya, saya konsumen yang jahat, tapi ya begitulah konsumen Indonesia. Mana yang promo itu saya pakai, tapi begitu nggak promo ternyata saya lepas dari situ. Nah ini pembelajaran buat teman-teman. Artinya apa? Budget marketing itu boleh besar, tapi kita mesti bisa berusaha semaksimal mungkin bahwa gap untuk monetize itu jangan terlalu besar. Artinya ketika kita menawarkan layanan yang premium agar dia mau membayar, mereka secepat mungkin bisa membayar. Itu Mbak Zarni. Jadi menurut saya nggak ada patokan, tapi di awal-awal menurut saya paling gede mesti produk. Bisa 50% atau 40%. Kemudian sepertiga atau 30% itu menurut saya di legal. Legal tuh selesaikan dulu di depan. Jangan ada masalah tentang legal. Karena nanti kalau udah gede, nggak ada legal, pusing.
Misalnya kayak Muslim Life, mau bikin payment system, mau daftar link aja GoPay pakai misalnya pakai agregator punya Telkom E2P misalnya kan, itu kan mereka pasti minta mana nih legalnya. Nah kalau kita legalnya nggak ada, nggak bisa kerjasama gitu. Misalnya kita kerjasama CSR dengan perusahaan, Muslim Life kemarin kerjasama dengan Pegadaian Syariah, kami dapat funding, bukan dapat funding, dapat dana sponsor, itu alhamdulillah bisa dapat 4 kota, 20 masing-masing kota tuh 20 juta. Itu yang ditanya juga legal, mana legalnya. Nah, jadi kalau nggak ada legal, akhirnya kita nggak bisa berkembang dengan baik. Jadi tetap aja harus ada untuk legal, harus ada, apalagi yang namanya paten ya, itu penting banget, paten, legal PT, segala macam, paten, nah itu harus ada. Terus yang kedua, marketing 30% sisanya produk untuk early stage ya. Kalau produk udah bagus banget, silakan ekspansi marketing sebanyak-banyaknya. Gitu. Terus budget marketing itu gimana? Indikatornya apa? Ya, jadi tadi Mbak, pertama spending iklan itu jangan gede-gede. Dikit-dikit dulu untuk uji tes. Saya misalnya awal-awal saya spending iklan cuma 500.000 uji 4 hari. 600.000 uji 4 hari, terus kita cocokin. Oh, kata kunci ini, model ini, kok mahal ya? Pernah tuh kami awal-awal tuh 2100. 2001 saya buka ya, pada saat itu kami pakai video. Jadi mahal banget ternyata, iklan video katanya keren ya, tapi ternyata begitu kita coba di kita itu ternyata mahal banget. 2.100 untuk akuisisi satu pengguna. Wah, ini mahal nih, nggak cocok nih. Walaupun 2.000 pada saat itu kami anggap murah. Tapi begitu kami pindah ke gambar, di Google pakai gambar, di Facebook pakai gambar, itu kami bahas ini saya buka satu ya. Kami pakai gambar aja iklannya, itu 400 perak untuk akuisisi satu pengguna. Nah, jadi satu kunci udah dibuka satu kunci, pakai gambar. Kata orang video keren apa ternyata, tapi di iklan mahal. Gitu, di iklan tuh pakai video mahal. Jadi bagi Muslim Life itu kemahalan, jadi kami iklan nggak pernah pakai video, selalu gambar. Kenapa? Bisa murah banget. Nah, gitu. Jadi Mbak, setelah kita tahu datanya, kita bisa menyesuaikan budget marketingnya. Jadi tes dulu budgetnya kecil-kecil, misalnya Mbak pengen tes di koran, efektif nggak? Tes dulu kecil-kecil. Pengen tes di iklan Facebook, pengen tes sponsorship sebuah acara, banyak banget ya marketing ya. Tes pasang baliho, seberapa efektif. Yang paling penting, syarat yang kedua tadi, test and measure, tes ukur. Jadi jangan langsung jor-joran, sampai dapat data asli yang kita yakini. Mulai dari Andre, terima kasih Mas buat jawaban sebelumnya, saya Andre. Siap, izin bertanya lagi Mas. Dalam pitching ke investor, apakah kita harus mencantumkan rencana keuangan, termasuk sumber laba yang akan didapatkan dalam beberapa tahun ke depan, misalnya 5-10 tahun ke depan? Karena saya pernah dengar, bahkan investor Jack Ma tidak tahu bagaimana nantinya Alibaba dapat laba, atau apakah Gojek Tokopedia dulu sudah punya proyeksi laba. Ya, jadi gini, kita mesti bedain situasi sebelum pandemik sama setelah pandemik. Sebelum terjadi pandemik, teman-teman, mulai terkuak sebagian startup yang ternyata valuasinya bohongan, dan tanda kutip ya. WeWork itu ternyata bohongan. Termasuk dulu sudah sempat kebuka tuh Oyo, tahu Oyo ya teman-teman ya. Oyo yang hotel budget itu, Oyo itu kan keren, wah banyak ekspansi. Tapi ternyata mereka tuh sampai saat itu sekian tahun mereka ini, bahkan pada saat itu ini analisa saya, misalnya Bukalapak, berkali-kali mereka mencoba untuk menyampaikan bahwa mereka kepengen profitable. Tapi ternyata pesaingnya seperti Tokopedia sama Shopee itu masih buang uang terus kan, ngasih gratis ongkir. Akhirnya mereka nggak berani mengambil posisi untuk profitable, gara-gara masih ada kompetitor lain yang masih memberikan dana yang dibuang untuk istilahnya bakar uang untuk mendapatkan pengguna. Jadi sebelum COVID hal seperti itu wajar terjadi banyak. Tapi Mas Andre begitu terjadi COVID, semua yang unicorn tuh berpotensi turun semua. Bahkan Mas Andre tahu nggak, saya bersyukur bisnis model edukasi itu dipakai juga sama Traveloka. Di Traveloka selama pandemik ini mereka jualan edukasi, jualan kelas, training, motivasi. Jadi akhirnya apa? Berarti kan kita bisa mengambil kesimpulan, kalau saya sebagai orang istilahnya yang punya pengalaman dikit di bidang startup, saya mengambil kesimpulan ternyata bisnis modelnya startupnya si Traveloka yang selama ini fokus ke traveling, sama mungkin ada penjualan, atau mereka udah mulai multi ya, penjualan pulsa apa segala macam, ternyata itu terkena banget imbas COVID. Akhirnya mereka harus sedikit ubah bisnis model. Jadi akhirnya apa yang terjadi, Mas Andre? Sekarang ini banyak banget investor yang makin pelit, dalam tanda kutip, makin kritis. Artinya apa? Ketika betul mungkin Alibaba pada saat itu mungkin investornya tidak menghitung periode keuntungan kapan, tapi sekarang kayaknya nggak bisa lagi kayak gitu. Jadi harus tetap lebih strategis, lebih hemat ya.
Dan investor kayaknya sekarang mungkin akan lebih hati-hati investasi ke startup yang terlalu jangka panjang untuk mendapatkan keuntungan. Misalnya kayak kasusnya Alibaba, saya setuju Alibaba itu kan memang panjang banget ya, untuk sampai dari tahun kalau nggak salah 2001 ya, sampai tahun 2012. Artinya 10 tahun investornya puasa, baru kemudian ketika mereka listing di stok New York, mereka baru profitable katanya kan begitu. Facebook juga begitu, bahkan Uber juga begitu. Tapi Uber tuh ternyata setelah masuk ternyata down lagi. Ya itu karena menurut saya salah satu kesalahan mereka adalah terlalu sering bakar uang, jadinya konsumennya keenakan dapat gratisan. Begitu berbayar pindah ke yang lain. Jadi Mas Andre sekarang kayaknya nggak kayak gitu lagi Mas Andre. Tetap harus ada proyeksi kapan untungnya. Dan lebih cepat lebih baik sih menurut saya. Karena mungkin dengan adanya COVID akan lebih selektif lagi. Itu jawabannya. Oke, iya jadi sekarang memang investor nggak semudah dulu ya. Ya, Kalau dulu mungkin lebih mudah, kalau sekarang lebih selektif. Apalagi ya, kondisinya sekarang lagi pandemi. Jadi betul. memang justru sekarang ya proyeksi keuangan yang jadi perhatian. Lebih pendek lagi sekarang. Kalau mungkin dulu tahan 10 tahun, sekarang mungkin mereka 5 tahun dan minta profitable. Gitu. Iya, sekarang kondisinya malah memang jadi lebih selektif ya, Bang ya. Ya, setuju. Oke, kurang lebih itu pertanyaannya sudah dijawab semua. Untuk teman-teman yang masih mau nanya, boleh langsung aja di kolom Q&A. Boleh ya? Kalau mau tanya-tanya, silakan. Mau tanya seputar Muslim Life, seputar Indigo boleh, seputar BDV boleh, atau tadi banyaknya lebih nanya tentang ke uh, gimana caranya pembagian saham, penggajian, lalu lebih ke investor. Kalau saham tuh biasanya memang balik lagi ya, sesuai dengan kesepakatan antar foundernya. Ya, Ada yang betul. memang perbedaannya lumayan besar, ada yang Ada. bedanya cuma dikit. Kalau di Itu Muslim Life itu kasusnya tetap mayoritasnya saya sih. Jadi ya karena memang tadi itu berdasarkan kesepakatan Mbak Ayu, dan sekali lagi biasanya tuh kalau teman-teman itu satu tim dari awal itu udah join dari awal semuanya, itu biasanya nanti pembagiannya flat. Yang mayoritas tuh nggak gede-gede, bisa sedikit cuma 5%, 10%. Tapi saya tetap menyarankan kepada teman-teman harus ada yang mayoritas. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau semua sahamnya sama, nanti waktu ngambil keputusan kadang-kadang menjadi perdebatan berlalu-lalu, nggak ada yang mayoritas, repot. Jadi tetap harus ada satu leadersnya sih. Jadi kayak manapun harus ada leaders yang satu, yang kalau memang ada keputusan perlu kritis, dia langsung ambil keputusan, ya semuanya harus ikut karena dia mayoritas. Itu lebih aman menurut saya. gitu. Jadi nggak ada yang rata ya. Biasanya kalaupun bedanya cuma dikit juga misalnya yang satu 55, yang Ya, satu 50, ya satu betul. 45 misal, Benar, atau benar, benar. ya perbandingannya biasanya nggak jauh beda. Oh, ini ada Ya, pertanyaan lagi nih, Bang. silakan. Tips untuk bisa masuk Indigo atau yang lainnya, terutama untuk startup yang baru sampai prototype. Prototype. Sip. Kalau prototype, saran saya daftarnya yang product validation, PV. Tapi kayaknya pra PV udah nggak ada lagi Mbak ya. Dulu ada ya, prototype ya. Nah, jadi Mana Mbak? sampai dengan 2019, Indigo itu mulai Masih menerima. mengembangkan ide Ya, validation gitu. ya, ya. Jadi untuk teman-teman yang masih berupa ide, belum jadi produknya, itu udah bisa join tuh di Ya, betul. Indigo. Sekarang udah nggak bisa lagi, kapok Nah, kamu. sekarang per 2020, dari segi funding udah naik, gitu justru Iya. kita share sahamnya jadi up to 10. Lu ya, woi lebih gede, kapok kamu. Nggak, bercanda. Ya Nah, lah, ke empat depannya, ratus juta bagus banget. Itu sangat sehat, sangat mendukung. Dan itu yang dulu saya jor-joran setiap meeting saya selalu, Pak jangan sama dong, PV sama BNP harusnya beda dong, karena kan tantangannya beda, masa dananya sama. Ya diimplementasi, tapi bukan di zaman saya, zamannya kalian. Ya, paling nggak saya ada saham di situlah, ngetok-ngetok Indigo supaya, apalagi di BNP ya, itu kan tantangannya beda ya Mbak. Itu kan biasanya active usersnya di targetnya 5 kali lipat, 4 kali lipat. Maka seharusnya fundingnya memang lebih gede. Jadi jangan sama sih. PV sama BFV jangan sama, harus lebih gede. iya, nah kalau untuk yang baru sampai prototype, nah di idea validation-nya masih tetap ada nih, Mas Darni, cuman adanya di DILO, Digital Oh, Innovation betul, betul, Launch betul, gitu. betul. Jadi boleh nanti ikutan idea validation-nya di DILO,
Nanti kalau misalnya idenya udah matang, memang menarik, ikutan Ya, di program Indigo. Karena dari peserta startup batch 1 2020 ini juga ada beberapa yang dia memang dari DILO, yang dari Idea Validation, itu malah justru lebih enak sih. Jadi ya, dimatengin dulu ya, setuju, idenya, setuju, setuju. selama proses ID validation juga dibekalin ilmu, Ya, 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 datang, udah valid idenya, join di Indigo, langsung ke product validation dengan jumlah funding yang lebih besar. ya, Jadi kalau ya, misalnya mau tahu infonya, boleh dibuka webnya ya, di dilo.id. ya, Kalau misalnya mau tahu informasi lebih lagi tentang Indigo, bisa di indigo.id. ya, Kalau mau info tentang Bandung Digital Valley, bisa di bandungdigitalvalley.com. Jadi kalau di Indigo itu, tadi udah disampaikan sama Bang Tewe, salah satu investor yang bagus itu adalah yang tidak hanya memberikan pendanaan, tapi juga ada pembekalan, ada ya, edukasi. Jadi ya, memang salah satu benefitnya join di Indigo selain pendanaan, itu ada juga mentor, terus ada mentornya juga ada yang resident mentor, ada lokal mentor, ada global mentoring. Nah, di global ya, mentoring ini biasanya selama 1 bulan tuh sekali, itu ya, banyak topik yang dibahas, ada betul. ilmu yang bisa membantu teman-teman untuk mengembangkan dan memvalidasi marketnya Ya, gitu. betul. Setuju, setuju. Saya sangat setuju. Intinya teman-teman, kalau masih ide, saran saya supaya itu. Karena ini juga sih nanti kalau kita belum market fit ya nanti capek sendiri sih, sayang sih. Karena gini, kalau udah dapat sekali funding kita ketagihan. Ketagihan, kepengen ini lebih gede lagi, lebih gede lagi, lebih gede. Tapi kalau kita dapat funding sekali, ternyata produk kita nggak market fit, kita udah capek-capek berjuang menghabiskan dana investor. Sekali lagi ya, tadi saya sampaikan di awal bahwa dana investor adalah amanah. Bagi saya nih, mungkin teman-teman kalau yang muslim, saya yakin di semua agama juga pasti sama mindsetnya. Ya amanah itu nggak cuma di dunia kan nanti, lebih di akhirat juga pasti nanti akan dihisap lah kalau bahasa kita tuh dinilai sama Allah gitu. Kamu nih makainya zolim nggak uang ini gitu, berguna nggak benar-benar. Nah, jadi saran saya sih tetap idenya divalidasi lagi sebelum nyari funding, idenya divalidasi lagi. Caranya tadi berdasarkan pengalaman, kalau saya tadi pengalaman dulu, terus tes data, data sekunder ya, data BPS-nya ada nggak, data ini, dan yang ketiga lapangan, tanya-tanya sama orang. Kalau fit udah produknya, fit marketnya, itu akan lebih mantap lagi, akan lebih jos. Jadi begitu dapat sekali dari Indigo, growth-nya bagus, nanti kita untuk kayak Muslim Lab ya, alhamdulillah pertama kami dari 0 ke 5.000, 3 bulan. Extend jadi 6 bulan. Akhirnya dalam 6 bulan, enggak 6 bulan, 5 bulan tercapai. Terus dari Februari sampai Juni, kan itu berarti Maret, April, Mei, Juni, 4 bulan. Dari 5.000 bisa naik ke 30.000, 6 kali lipat. Artinya apa? Berarti marketnya udah fit. Proses pertumbuhan udah bahkan berhasil untuk digital marketing itu bisa hanya 600 perak untuk mengakuisisi satu pengguna, nggak mahal-mahal banget. Dulu saya pengalaman banget pakai GoPay gitu. GoPay itu kan bahkan 20% ya dari nilai makanan. Jadi kalau makanannya 50.000, dia bisa ngasih itu sekitar 20.000, 30.000. Jadi startup lain itu mungkin karena marketnya dia edukasinya mahal, akhirnya budget yang dipakai untuk spending akuisisi satu market itu mahal. Jadi sekali lagi ide yang bagus itu harus divalidasi. Nah, nanti terus kontak-kontak Mbak Ayu biar nanti divalidasi, validasi, validasi. Hebat loh Muslim Life, biaya akuisisinya itu 600 loh. Ya, alhamdulillah kita udah temu Mbak. Gimana, Guru nih. kata kuncinya apa, produk yang ditawarin apa, ini udah dapat satu, nanti cari lagi yang lain. Jadi kita terus begitu dapat data kita bisa expand gitu. Alhamdulillah, syukur saya ketemu. Oke, next dari Abdul. Kamu mau dong kalau ada contoh template pitch deck yang Siap. ampuh? Ada contoh di Pitch Deck Muslim Live yang kemarin hasil dari saya share ke kemana nih Mbak? Ke Mbak Ayu aja ya. Hasil Boleh. dari Pitch Deck terbaru Muslim Live ini saya kasih ke Mbak Ayu ya. Saya kirim Oh ya. iya, tadi ngomongin tentang prototype itu ya, Ya, silakan Mbak Ayu. Mungkin dari kalau itu Mbak Ayu validasinya. kayaknya bisa jawab tuh. Di Bandung Digital Valley itu ada event namanya Pitch Up. Jadi event Pitch Up itu adalah ceritanya kita ingin menjembatani antara startup yang ingin join di Indigo tapi susah gitu karena banyak banget yang sharing, Kak saya udah ikutan Indigo 2-3 kali kok nggak lolos-lolos ya. Ada juga yang banyak yang datang ke BDV yang pengen sharing, yang pengen tanya-tanya seputar
startup, yang lewat email juga, yang pengen sharing, yang pengen dapetin mentoring, coaching gitu. Akhirnya kita fasilitasin lewat pitch up itu. Nah, di pitch up itu kita invite ada JMBDV, ada Mas Andika, sama Pak Dibia Pradana. Jadi di situ teman-teman bisa pitching. Setelah pitching, biasanya nanti kita kasih feedback. Nah, semua peserta yang ikut pitch up itu dapat fasilitas yang pertama itu coaching. Jadi kalau misalnya teman-teman masih bingung, butuh coaching, pengen sharing tapi bingung ke siapa, pengen mulai startup tapi bingung mulai dari mana, boleh ikutan pitch up. Nah, karena di situ kita sediain fasilitas coaching, terus yang kedua adalah channel pendanaan. Nah, setelah pitch up itu, biasanya kita buat pitch up Digital Valley. Kalau di pitch up Digital Valley ini, pesertanya barengan sama peserta dari JDV dan MDV. Ya. Tapi yang ikutan nih biasanya kita pilih peserta yang terbaik yang memang udah siap gitu. Apalagi kondisi sekarang Indigo tuh mulai dari product validation. Nah, di situ kita invite juri dari Indigo Creative Nation. Jadi itu kesempatan teman-teman untuk istilahnya mencuri hati dari juri Indigo biar lebih biar tahu dulu gitu. Kira-kira di Indigo ini tuh butuhnya tuh startup yang kayak gimana sih? Celahnya tuh di mana aja sih? Gimana sih caranya biar peluangnya lebih besar? Intinya adalah memperbesar peluang teman-teman untuk bisa join di program Indigo. Walaupun misalnya teman-teman tujuannya bukan ingin ikutan program Indigo, tapi pengen coachingnya aja, itu juga bisa gitu. Salah satunya saya kasih tips. Harus rajin main ke BDV. Saya ketemu Pak Jojo, ngomong ke Pak Jojo, dan teman-teman gini, salah satu hal juga yang saya pelajari itu, founder itu harus antusias. Saya tuh kalau ngomong Muslim Life tuh ketemu orang-orang Indigo, ketemu Pak Jojo, selalu antusias saya. Pak, saya udah begini-begini, Pak, udah begini-begini. Terus kalau udah ada kesempatan masuk grupnya komunitas Indigo, sering update aja. Update ini. Saya setiap ketemuan selalu saya update. Berita, masuk Republika, update. Jadi selalu teman-teman intinya adalah saya merasakannya. Semua itu inkubator, venture capital, investasinya nggak ke startupnya, tapi ke foundernya. Jadi teman-teman nggak boleh patah semangat, nggak antusias. Jadi kalau saya sarankan, setiap ada kesempatan pitching ya antusias saja. Kalau saat itu nggak rezeki, ya itu jalan hidup. Nanti cari kesempatan lain, insya Allah ada aja. Pokoknya kalau teman-teman serius, pasti ketemu jalan. Nggak dari Indigo, mungkin dari yang lain. Tapi saya berharap teman-teman bisa join di Indigo, karena bagus banget manfaatnya. Iya, Mas Tri ini salah satu founder startup yang semangat banget. Pokoknya tiap ketemu tuh. Pokoknya kalau ke Bandung pasti main ke Indigo. Gitu. Tanya ini, main segala macam. Enak loh teman-teman, karena kalau udah join Indigo, semua Dilo adalah kantor kita. Ada di 17 kota ya, Mas ya? Iya, kalau lu ke Jogja, bisa main di Dilo Jogja. Ke Makassar, main ke Dilo Makassar. Banda Aceh, ini saya di Banda Aceh, main ke Dilo Banda Aceh. Jadi kalau kita udah masuk Indigo, kantor kita di mana-mana, bebas. Kita bisa pakai semua fasilitasnya. Yang nggak boleh tidur di situ ya, Mbak. Dulu sih boleh, sekarang udah nggak boleh lagi. Iya, jadi kalau tidur di situ enak, hemat kos, ya kan? Dulu saya tanya tuh, Mbak, ini boleh nggak saya ngekos di sini? Nggak dibolehin. Aduh, kalau boleh saya ngekos di situ loh. Biar hemat, jadi budget kosnya ditekan. Jadi nggak perlu nginep-nginep di Oyo, ya kan? Kasihan Oyonya, terus kasihan juga Oyonya harus subsidi kan? Jadi rekan-rekan semua tadi yang disampaikan Mas Tri, kalau ikutan Indigo kantornya bisa di mana-mana gitu. Kenapa? Karena Digital Valley sendiri ada di 4 kota, ada di Bandung, ada di Jogja, Jakarta, Makassar. Udah gitu Dilo-nya ada di 17 kota. Ya. Jadi ya kalau misalnya teman-teman ada di Malang, boleh nanti kantornya di Dilo Malang. Ada di Aceh, di Padang, wah Makassar, pokoknya banyak banget. Ya semuanya bisa kita akses. Iya, betul. Nah, ini juga termasuk nanti belajar pitch deck, itu bisa juga di pitch up ya. Next, kita pertanyaan berikutnya dari Andre Zaluhu. Ya, seru banget nih pembahasannya. Terima kasih, Mas Andre. Alhamdulillah. Apakah Indigo ada dalam waktu dekat, Mbak, di tahun ini? Apakah nanti jadi seleksi dan bootcamp via daring karena pandemi? Untuk ikut Indigo, apakah prototipe dalam bentuk web atau app? Oke, ini pertanyaannya lebih ke Indigo ya. Kalau itu saya coba bantu jawab ya, Mas ya. Silakan. Indigo itu dalam 1 tahun buka 2 batch. Nah, untuk batch 1 di tahun 2020 ini kebetulan sudah. Jadi nanti mungkin Mas Andre bisa ikutan di batch 2. Nah, selain yang batch itu, ada yang sifatnya intake. Incidental intake itu, dia nggak harus nunggu
buka batch dulu. Nah, Muslim Lab biasanya tuh isi data intake loh. Nah, jadi kalau yang udah jalan isi data intake aja, kapanpun bisa daftar, enak. iya, jadi kalau dulu itu waktu pas Indigo masih masih mulai dari tahapan idea validation, untuk yang incidental intake itu khusus untuk yang memang produknya sudah jadi Ya, waktu itu ya. Nah, jadi nanti Mas Andre mungkin bisa ikutan coba batch 2-nya atau yang intake. Sebenarnya kalau misalnya mau ikutan tinggal buka aja sih webnya di indigo.id, terus nanti upload proposal ya. Kalau memang misalnya idenya menarik, nanti dipanggil pitching ya, gitu. Terus ada seleksinya, pasti ada seleksinya ya. kalau bootcamp. Nah, untuk bootcamp sih enggak ya. Kita memberikan keleluasaan untuk startup. Kalau misalnya mereka memang udah punya kantor sendiri, ya silakan di kantornya. Kalau misalnya Ya, belum, silakan gunakan fasilitas yang ada di Bandung Digital Valley ataupun ya. di Bilo gitu. Itu bebas. Buat teman-teman tahu, saya dulu awalnya Mbak Ayu mintanya Jogja ya, Mbak Ayu ya, sampai terdaftar di BDV Jogja ya, JDV ya. Tapi nggak pernah saya pakai gara-gara udah join nama GITS. Jadi kantornya jadi GITS gitu ya. Nah, kalau untuk bootcampnya sendiri sekarang malah karena kondisinya pandemi, ada global mentoring online gitu. Jadi aman sih. Ya. Udah gitu, apakah prototype? Nah, kalau sekarang di Indigo itu udah nggak bisa prototype atau baru berupa ide, Aduh, harus produk gitu. ya. Jadi kalau Sedih ya. misalnya Ya nggak apa-apa, harus semangat. Terus di semangat. dia sebenarnya sebenarnya tuh validasi ide tuh yang penting kalau nggak salah Mbak, kalau nggak salah punya pengguna minimal 100 saja udah bisa disebut market fit ya Mbak ya. Gimana sih Mbak Ayu? Mungkin ini pertanyaan buat adik nih, bias paling spesifik. Bagi Indigo itu yang disebut market fit layak product validation itu berapa standar minimal penggunanya? Ada nggak standar minimal pengguna? Biar teman-teman tahu, oh kita sebelum ini kita mesti kejar dulu pengguna realnya. Misalnya pengguna realnya minimal 500, tunjukkan bahwa itu memang real ada 500, oh berarti ada yang make gitu kan, baru daftar. Begitu akan membantu mereka. Mungkin Mbak Ayu bisa ngasih ini, ngasih advice mungkin Ya, terkait. kalau untuk yang bisa dikatakan produknya udah jadi gitu, ya harus misalnya kalau aplikasi teman-teman di web apps ya web apps-nya udah ada gitu. Kalau Ya, misalnya udah berupa mobile apps, ya mobile apps-nya udah ada di apps ya, gitu, udah betul, bisa betul, betul, di-download, udah bisa dicobain betul. gitu. Kalau Dulu dari tuh saya ingat banget ya, Mbak, waktu Muslim daftar itu penggunanya baru sekitar berapa itu? 1.100 ya? Ingat dulu saya Mbak tuh, waktu itu masih 1.000 plus. Gitu, masih 1.000 plus. Ya Alhamdulillah diterima. Ya 1.000 plus diterima, dan itu baru jalan 4 bulan. iya, Uh, nggak harus yang misalnya, oh traction-nya udah tinggi gitu. Enggak enggak ya, juga sih, karena enggak. kalau di tahapan product validation ya kita memang masih ngomongin produknya, valid Ya. apa enggak gitu. Belum ngomongin tentang bisnisnya, itu Tapi belum. tetap ada target loh, harus dikejar loh. Pada situ Gak gede Muslim Lab itu tapi. 35 juta. Jadi ya tetap walaupun ada produk fit, tetap harus ada diuji tes lah, paling enggak ada yang make gitu loh. Tuh, dan itu saya pikir fair, bagus. Nih, Gitu. saya pikir fair, Semoga bagus. menjawab ya untuk Mas Andre. Nanti kalau misalnya mau tanya-tanya Indigo lagi, boleh DM ke Instagram kita di @telkombdv atau via email di info@bandungdigitalvalley.com. Semoga menjawab. Kalau misalnya masih kurang jelas, boleh nanti ditanyain lagi ya. Oke, next kita ke pertanyaan berikutnya. Nah, kalau ini untuk Bang Tewe Ya, nih. betul. Gimana caranya memonetize konten video di Muslim Lab? Padahal Ya, kita tahu ada provider konten video gratis seperti YouTube. ya, ini pertanyaan sama nanti ke Ruang Guru, sama juga seperti Udemy, Zenius, YouTube kan gratis banyak, tapi itu pada iklannya. Nah, kalau Hmm. kamu nonton, kamu akan dipenuhi dengan iklan-iklan yang tidak kamu sukai, itu satu. Jadi, teman-teman sekalian, yang pertama, sekali lagi, industri konten saat ini menjadi industri yang sangat seksi sekali. Bahkan Traveloka jualan konten. Apalagi, yang lain-lain juga banyak banget jualan konten. Kenapa? Karena memang selama COVID, orang ketika di rumah pengen upgrade ilmu, gitu kan? Apa yang membuat Muslim Lab ini pede banget? Ini saya kasih share screen sedikit ya Mbak, biar supaya kelihatan. Nah, Silakan. ini contoh. Ini contoh salah satu layanan kita. Ini contoh, kelihatan ya? Yang kelihatan cuma satu ya. Sebentar, ini contoh aja nih. Ini yang pembayar video premium ya. Jadi di tanggal 2526 ini contoh ya. Itu kita sampai bahkan per jam loh, per jam. Jadi misalnya di tanggal 26 jam 4:37:38 PM itu pembeli ada nih video premium. Jam 5, 1 jam kemudian ada pembeli. Kelihatan ya Mbak? Kelihatan ya? Video Kelihatan. premium. Ini ada emailnya, tapi ini sebenarnya rahasia, nggak boleh dibuka ya. Terus ini ada pembelinya. Jadi per hari itu kita bahkan Muslimlah bisa ratusan pembeli. Kenapa? Satu ya, pertama itu tadi
Muslim Life itu kontennya certified, Mas. Jadi gini, YouTube itu ada pasar bebas konten. Artinya, alhamdulillah kalau orang sudah biasa nonton YouTube, bahkan kami salah satu validasi idenya dari YouTube. Contohnya, saya kan jualan klinik Al-Fatihah. Saya cek di YouTube dulu. YouTube itu berapa sih orang yang nonton Ustadz baca Al-Fatihah yang baik dan benar? Ternyata rata-rata 3 juta, 4 juta orang. Jadi apa Mas? Saya menemukan YouTube itu jadi riset bagi kita. Oh ternyata masih banyak banget orang Indonesia yang kepengen belajar tentang Al-Fatihah. Gara-gara itu nih saya bukain ya yang klinik Al-Fatihah ya. Kami tuh sampai menit-menit, kasihan banget tuh Ustadznya sampai encok dia ngejawabin ininya nih. Ngejawabin para penanya. Ini klinik Al-Fatihah. Kelihatan nggak? Di bulan 4. Nah, Nanti bulan ada 4, bulan 5 digeserin ini. mungkin Bang, biar nggak kelihatan emailnya. Mana emailnya? Ya enggak, ini screenshot aja nih. Nah, ini contohnya ya. Kelihatan ya, dikit-dikit ya. Jadi ini teman-teman, jadi Muslim Lab itu premium kontennya tuh ada Sambil Dodo. Sambil Dodo tuh di YouTube malah ada. Tapi kalau Anda nonton di YouTube iklannya 10 kali. 3 menit nonton iklan 10 kali. Siapa yang nggak emosi kan gitu. Apalagi iklannya kadang-kadang nggak secure. Nah, Muslim Lab itu yang dibangun adalah ekosistem Islami. Contohnya ya, teman-teman tuh kalau seorang muslimah itu uji bacaannya dengan muslimah. Nah, jadi kita komitmen syariahnya kuat supaya orang aman nyaman. Dan yang kedua buat teman-teman, ketika sekali lagi ya bisnis ya kalau menurut saya nih bisnis yang banyak saingannya, berarti pasarnya gede itu intinya kalau yang saya pahami. Jadi kalau ada bisnis model yang gak ada saingan itu evaluasi lagi deh, jangan-jangan itu planet Mars penggunanya itu. Jadi kalau bisnis modelnya itu banyak sekali pasarnya gede banget, berarti itu makin fit, makin bagus. Tinggal kita kasih kelebihan. Nah, apa yang membedakan Muslim Lab dengan YouTube? Pertama, certified content. Jadi kalau pengajar muslimah itu ada sanatnya. Kalau di YouTube siapapun bisa ngaku ustadz. Kemarin dia masuk pesantren kilat, hari ini ngaku ustadz, ngisi tausiah bisa. Jadi itu yang ditangkap oleh publik, dia nggak nyaman. Kenapa? Terlalu banyak konten juga membuat dia nggak nyaman. Nah, muslimah kan spesifik kontennya. Tajwid bersanad, fokus. Yang kedua lengkap. Di YouTube itu yang saya rasakan apa kelemahan YouTube? Dia meminta si pengisi konten itu mesti 10.000 pengguna dulu baru bisa dimonetize. Kalau di Muslim Live begitu dia upload semuanya bisa langsung dimonetize. Jadi si pengisi konten itu lebih komitmen menyelesaikan kontennya. Jadi orang sekarang, siapa tadi penanyanya, orang sekarang itu membutuhkan sesuatu yang instan, lengkap, cepat. Jadi yang Muslim tawarkan itu kami kontennya serialnya banyak, ringkas bahasanya, certified, dan yang paling penting itu lengkap. Jadi misalnya belajar tajwid dari A sampai Z lengkap. Kalau YouTube kadang-kadang nggak lengkap, banyak banget tuh. Yang lengkap ada juga, tapi biasanya kelemahan yang kedua adalah YouTube itu tidak ada second interaction, hanya belajar satu arah. Nah, Muslim Lab itu di setiap video ada tambahan fasilitas uji bacaan. Itu yang beda. Jadi kalau di YouTube kita hanya belajar satu arah, satu arah, satu arah, tapi di Muslim Live per 5 materi satu kali uji bacaan. Jadi ada 20 materi, setelah dia nonton 5 materi, satu kali uji bacaan. Dan uji bacaan ini yang lebih penting daripada sekedar nonton. Kenapa? Karena kalau orang belajar ngaji, cuma nonton-nonton orang dengerin ngaji, tapi dia nggak uji bacaan, dia sebenarnya nggak tahu berapa kualitas ilmu bacaannya dia. Gitu. Jadi sekali lagi teman-teman, pertanyaannya juga sama sih, kenapa uang guru ada, padahal YouTube gratis? Kenapa Skill Academy ada, Zenius ada? Sekali lagi mereka selalu mencari celah, apa yang bisa membuat mereka lebih baik daripada YouTube. Dan apalagi sekarang YouTube selalu iklan. Di YouTube itu meskipun teman-teman nggak pasang iklan, sekarang YouTube iklan. Kenapa? Karena YouTube sekarang udah jumawa. Mereka udah gede, mereka udah pemimpin pasar, mereka nggak peduli, mereka akan terus pasang iklan. Tiap detik mungkin akan ada iklan di video kita. Supaya apa? Supaya kita kapok, pindah ke YouTube Premium. Nah, gitu. Bahkan YouTube saja sudah mulai memainkan konten premium. Netflix juga memainkan konten premium. Jadi, oh ada YouTube, kenapa Netflix laku? Itu tadi, lengkap, ya kan? Kan banyak juga web pembajakan kan, web bajakan-bajakan gitu. Kenapa Netflix tetap laku? Itu tadi, dia punya lengkapan, update-nya tercepat, dan orang zaman sekarang, alhamdulillah yang saya syukuri, sangat menghargai ilmu. Artinya, inilah challenge kita. Konten kita ini berkualitas nggak secara konten? Kalau memang di atas rata-rata, orang pasti beli. Kayak Muslim Lab kemarin, waktu kami iklan, ini hasil dari iklan ya. Klinik Al-Fatihah itu very simple. Uji bacaan Al-Fatihah. Kenapa? Karena saya menemukan orang nonton video Al-Fatihah jutaan. Berarti ini mereka cuma nonton nih. So bisnisnya apa? Mereka uji. Nah, ketika nonton, ujinya bayar 10.000, 8.000 alumninya, alhamdulillah. Bayangkan 8.000 orang dan itu satu hari ustadznya dapat 30, 40 encok-encok mereka uji bacaan. Tapi ya mereka bersyukur karena bagi dua kan sama Muslim Lab mereka 5.000, Muslim Lab 5.000. Jadi Muslim Lab itu bersyukur teman-teman 40 mitra kita aja rata-rata pendapatannya itu 1,5 juta sampai
2 juta. Hanya dari uji bacaan Al-Fatihah. Kalau dia buka kelas, dia bisa punya pendapatan 4 juta per bulan. Jadi, alhamdulillah Muslim bersyukur karena misi kami social impact-nya itu harus bermanfaat bagi mitra kami. Dan mitra kami siapa? Para ustadz-ustadz pondok pesantren, para imam-imam masjid, para guru-guru TPQ yang mohon maaf pada umumnya pendapatan mereka sangat rendah. Digaji kecil sekali kan, guru Quran itu kecil gajinya 800.000 sampai 1 juta. Dengan ada Muslim Life bisa dapat tambahan 2 juta, itu saya sangat bersyukur bisa membantu mereka. Sekarang ketagihan, yuk kapan nih klinik Al-Fatihah diiklanin? Nah, kita juga akan terus ambil. Gitu. Jadi intinya nggak masalah, YouTube ada itu malah bagus, itu jadi riset kita. Tinggal kita cari celah-celah aja. Oh, penonton Al-Fatihah banyak, kita buka layanan klinik Al-Fatihah. Itu kan mirip kayak ini ya, kayak yang Halodoc. Halodoc kan konsultasi tentang kesehatan. Kalau ini konsultasi bacaan Quran, jadi duit sama. Gitu. Iya. Bisa. Jadi walaupun banyak free content, jadi walaupun banyak free content sama konten yang berbayar tuh biasanya memang kualitasnya beda dari segi materinya, kelengkapannya, kualitasnya. Jadi walaupun di luar sana banyak konten yang gratis, biasanya kalau yang konten premium ya tetap beda sih. Karena gitu. Komitmen si pemberi yang premium itu kan dia pendapatan dari situ, jadi dia akan serius banget. Iya, betul. Nah, pertanyaan berikutnya, ini lebih ke payment nih. Ya. Boleh sharing mungkin Bang TW waktu pas gimana cara kerjasama dengan payment link aja, GoPay, Dana, atau OPPO sebagai metode pembayaran? Oke, kalau link aja sama link aja, terus beberapa yang lain saya pakai E2P. Pakailah E2P, produknya Telkom. Iklan, ya kan? Iklan, Mbak. Iya, iklan. Sponsorship, iklan. Jadi, Muslim Lab itu untuk link aja sama ID muamalat itu pakainya E2P. Dan sekarang E2P katanya akan buka Dana. Insya Allah kami akan launching Dana, karena E2P mau launching Dana. Terus akan launching juga ShopeePay. Nah, yang kami lagi tunggu-tunggu nih, OVO, katanya bentar lagi mau buka OVO. Karena kemarin belum sempat buka OVO. Cuman kami kasih target ke E2P, kalau nggak buka-buka OVO di Agustus, kami akan cari yang lain. Waduh. Iya, ya kita harus cepet-cepet kan, karena semakin lama, ya memang itu tadi. Saya setuju banget pertanyaan ini. Jadi intinya gini, kalau di Muslim Lab itu mindsetnya, customer tidak boleh ada limited untuk payment. Karena kunci kesusahan kita adalah kemudahan mereka untuk bayar. Kalau mereka mau bayar susah, ya kayak mana mereka mau monetize gitu. Jadi mindsetnya saya Muslim Lab dan teman-teman alhamdulillah mereka sepakat tidak boleh ada limited dari segi metodologi payment. Semua harus ada. GoPay harus ada, OVO harus ada, transfer harus ada. Kemarin kita awal-awal nggak pakai transfer karena awalnya mindset kita receh-receh. Tapi setelah COVID bikin harganya 2.000 malah laku, akhirnya sekarang kita buka yang transfer manual. Jadi OVO sudah, ShopeePay sudah. Nah nanti kalau ada payment-payment yang lain akan semuanya kita open. Kenapa? Kuncinya teman-teman, kalau yang saya rasakan ya, kalau konsumen itu sudah 1 kali pernah transaksi di aplikasi kita, untuk crossing selling itu gampang banget. Alhamdulillah. Itu juga yang jadi catatan ya Mbak Ayu ya. Makanya kenapa misalnya seperti Gojek, seperti yang lain-lain, bahkan OVO itu, mereka untuk membuat orang pertama kali mau transaksi kan kasih bonus. Diskon 50%, luar biasa. Saya dulu pakai terus tuh. Ganti email, itu jahatnya kita ya, ganti email. Ada pengguna baru, dapat lagi diskon 50%, gitu kan. Itu zaman-zaman masih bokek gitu Mbak, cara bertahan hidup, memanfaatkan GoPay, OVO, dan seterusnya. Jadi, mereka itu untuk membuat si pengguna ini mau transaksi, itu mereka pakai bayar. Nah, Muslimah strateginya apa? Salah satu kami itu selain edukasi tadi, ini mungkin tadi nggak saya bahas, tapi saya sampaikan di sini. Kami buka juga charity corner, kayak Asuh Hafiz. Alhamdulillah Mbak Ayu itu per bulan 40 juta Mbak Ayu. Dan uang keluar masuk di aplikasi Muslim Life. Dengan 20.000 penggunanya. Per hari itu bisa 6-7 juta. 10.000, 5.000, 10.000, 5.000. Jadi, yang paling penting sih teman-teman, kuncinya gitu, saya sepakat dengan pertanyaan tadi, konsumen kita harus punya pengalaman minimal 1 kali dia payment ke kita, dan pada saat itu dia harus senang. Karena ada kasus di Muslim Lab kemarin, sempat 20% itu, nah ini kasus nih Mbak, error, link aja nih error, nggak jadi transaksi, sedih kami gitu. Jadi payment ini penting banget, harus cepat, harus simple, dan nggak boleh error waktu mereka mau bayar. Begitu mereka udah nyaman, untuk cross sellingnya itu akan lebih mudah. Jadi tadi penting banget ya Mbak Ayu. Jadi memang payment channel harus sebanyak mungkin menurut saya teman-teman, tapi di riset lagi sesuai kebutuhan ya. E2P itu saat ini cukup lengkap, ada OVO, ada Dana, ada ShopeePay, ada apa lagi? Ada ID muamalat, ada transfer manual, E2P sudah cukup jagoan.
Tapi satu lagi kami tambah karena di E2P nggak ada GoPay. Biasanya kan memang kalau ada OVO nggak mau ada GoPay kan, GoPay ada OVO nggak mau, itu musuh kami nggak mau join kan gitu kan. Beda ini. Jadi kita memang untuk GoPay kami pakai Mitrans yang lain open test. Tapi sisanya kami cinta produk Telkom. Hidup Telkom. Konsol, konsol. Gitu, semoga menjawab ya. Next, Kak, memungkinkan nggak kita membuat startup yang non-komersial, tapi caranya gimana kita Bisa, membayar gaji pegawai dan maintenance lain-lain? bisa seperti kita bisa. Muslimler juga punya charity corner. Kami ngambil fee 5% dari donasi yang terkumpul. Gini teman-teman, namanya itu social entrepreneurship ya. Studi kasus kita yang dekat banget dengan kita, kita bisa. Kita bisa itu ngambil bagi hasilnya tuh 10%. Dia ada yang 5% untuk penyakit berat tuh kalau nggak salah 5%, untuk donasi yang lain-lain dia bisa 10%, bahkan ada yang 15%. Jadi startup yang non komersial tuh boleh, misalnya seperti sosial ya, misalnya membantu, kalau di Muslim Lab itu membantu para yatim untuk menghafal Al-Quran, menjadi orang tua asuh, namanya asuh hafiz. Itu kami ngambil fee juga 5% kalau Muslim Lab. Jadi kalau 1 juta kami dapat kafalah 50.000. Boleh, silahkan. Yang paling penting itu, tapi saya nggak tahu itu cocok nggak dengan platformnya Indigo. Kalau menurut saya startup yang non komersial itu, kalau saya sih boleh, silakan Anda ini. Dan angel biasanya tuh malah banyak juga tuh, bisa angel investor ya, nggak mesti venture capital, ada angel investor yang cocok dengan pola itu. Tapi mungkin Mbak Ayu punya perspektif terkait itu, mungkin di BDV atau di Digital Valley punya, Indigo punya kebijakan khusus untuk itu. By the way, Muslimat tidak dihitung loh, yang namanya pendapatan dari charity nggak dihitung, karena nggak dianggap bisnis model. Itu nggak masuk ke kami. Karena kalau masuk kami udah ratusan juta per bulan, lebih-lebih. Non-komersil mungkin bisa aja, tapi kalau misalnya mau startupnya terus berkelanjutan, kegiatannya mungkin bisa dipikirin di mana nih celahnya buat dapetin uang, karena kita bisa sekalipun kan tetap dia ngambil berapa persen dari 10%. dana Ya, yang sudah 10%. terkumpul Saya gitu. Nggak dapat bisa data yang 10% itu dari Iqbal, itu salah satu VP-nya kita bisa. Alhamdulillah pernah iya. satu panggung, Mbak. Saya tausiah dia ngomong. Jadi dekat, jadi tahu kan. Bahkan kita bisa sekarang punya bisnis model baru loh, teman-teman. Asuransi kesehatan. Nah, jadi Wah, mereka nggak full sosial, mereka ada bisnis juga. Sekarang mereka bisnisnya adalah asuransi kesehatan, meniru yang di Cina. Gitu. Jadi teman-teman sekali lagi, startup sosial bagus, tapi kalau nggak sustainable ya agak sulit untuk berkembang. Karena gimana kita bisa berkembang sedangkan kita nggak bisa menggaji diri kita sendiri. Minimal harus mencukupi kebutuhan kita. Logika tanpa logistik nggak realistik. betul. Kalau startupnya nggak menghasilkan ya itu nanti ya jatuhnya ya ke hobi ya, Ya, bukan bisnis gitu. Udah mungkin ada pertanyaan lagi barangkali dari teman-teman, silakan kalau ada yang luar mau biasa. Sudah ditanyain. 8:30, mantap. Waktunya sebentar lagi, kalau mau tanya-tanya boleh. Kalau yang sifatnya non-komersil sih, kalau tujuannya untuk dapetin pendanaan mungkin sedikit susah ya, karena kalau investor ya pasti nanti ujung-ujungnya adalah ya gimana nanti caranya kamu dapat uang gitu. Kecuali memang misalnya itu diambilnya dari dana CSR atau misalnya memang dari dana yang rekan-rekan sisihkan. Tapi kalau untuk berharap pure misalnya pure charity, non komersil tapi mengharapkan dari investor itu rada susah sih. Ya, Gitu. ya. Setuju, setuju. Celahnya Intinya revenue stream-nya harus jelas sih, harus jelas. mm, Walaupun mungkin cuma 5%, 10%. Dulu Muslimat malah awal-awal itu yang kami capture itu adalah video-video yang murah-murah ya, cuma 2.000. Klinik Al-Fatihah itu cuma 10.000. Ya, tapi ya alhamdulillah dengan perjalanan kita malah bisa bikin layanan-layanan yang 200.000, 300.000 sekali akuisisi. Bahkan ini kami membuka kelas tajwid sangat premium 500.000 untuk 20 kali pertemuan. Itu bisa, dan ini lagi kita godok, dan pasar itu ada gitu, cuma kita harus cari aja ketemu dengan pasar itu. Bisa kok itu, asal kita cari aja. Nah, jadi untuk Abdul jangan khawatir, tetap harus jelas revenue stream-nya dari mana, dan yang paling penting itu terukur. Jadi misalnya dengan sekian ratus ribu pengguna berapa potensi pendapatan itu harus jelas. Karena kalau nggak gitu ya, kalau venture capital mereka selalu mindsetnya profitable, Abdul. Kalau nggak profitable biasanya mereka nggak mau join. Jadi ketika itu sosial, dan social entrepreneurship menurut saya juga pasti akan bisa potensi untuk, karena itu sifatnya sosial, dia berpotensi growth-nya bisa tinggi banget gitu. Dengan growth yang tinggi, walaupun ngambil fee-nya kecil, tapi karena jumlahnya gede, bisa juga gede. Misalnya kayak
Muslim Lab ya, itu hanya 5.000 perak satu kali transaksi. Tapi sehari 500. Nah, itu lumayan. 5.000 kali 500 kan sekitar 2.500.000 per hari. Kan itu lumayan untuk sebuah transaksi. Oke, semoga menjawab ya. Materi slide-nya, untuk materi slide-nya nanti jangan lupa isi link yang di-share di kolom chat ya. Contoh pitch deck. Nah, kalau saya nggak salah tuh saya pernah Pitch deck-nya di-share. Muslim udah saya kirim ke Mbak Ayu. Nanti minta ke Mbak Ayu ya. Nah, pitch deck-nya BDP juga ada kan, yang standar juga. Ikuti itu sama. Nanti kasih 2 aja Mbak. Satu punya Oke. Muslim Live, satu punya contoh dari Indigo. Ya, Indigo juga bagus banget itu kok. Sama lah, mirip-mirip. Kita pakai Iya. patokan itu. Intinya dia nggak boleh lebih dari 10 slide. Itu aja intinya. Harus jelas. Nah, kalau untuk contoh slide itu saya pernah di-share sama GM-nya BDV, ada Mas Andika, dia nge-share link yang di situ tuh banyak contoh-contoh pitch deck Tapi startup di yang udah link Indigo juga ada kok contoh pitch deck kok saya lihat di ada banyak. indigo.id. Saya saran Abdul buka aja indigo.id, di situ ada contoh pitch deck. Download aja kan, dan itu standar dan itu Iya, dipakai betul. hampir semua startup. Muslim juga pakai itu, sama aja sih. Aja beda. Iya, kalau pitch deck nggak usah kayak ini ya, materi perkuliahan banyak gitu slide-nya. Maksimal 10 slide kok maksimal, nggak boleh lebih dari itu. Heeh, 7 Karena sampai rata-rata tuh pitching itu hanya 3 menit maksimal. betul. Jadi dengan 3 menit itu ya jangan panjang-panjang juga, nanti capek sendiri. Jadi ya 10 slide itu udah banyak, udah cukup sih menurut saya. Bahkan Iya. saya pernah punya pengalaman 2 menit pitching. 2 menit, itu 2 menit kita ngomong apa itu kan, cepat-cepat ngomong, udah selesai. Itu saya potong-potong hanya 5 slide, dan itu bisa. Ya, Iya, masalah. itu namanya elevator speech ya, Ya, Bang. elevator speech, betul. Mbak. Finalis dulu Mbak, finalis satu kompetisi itu kan. 2 menit loh, biasa 2 menit ngomong apa, 2 menit. Tapi ya berhasil juga sih, alhamdulillah. Karena saya Iya. biasa tausiah 1 jam. Oh iya benar. Tiba-tiba ngomong 3 menit kayak apa nih, kita perkenalan aja 2 menit. Oh, ada Iya. pertanyaan lagi tuh Mbak, saat startup, Sudah mendapatkan pendanaan. Saat startup yang sudah mendapatkan pendanaan, kehabisan uang, dan gagal mendapat produk market fit, apakah investor tidak memberikan saran insight di awal? kalau kasus Indigo itu, kalau saya ya, eh, untuk pertanyaan ini, kita tiap Jumat itu selalu ada yang namanya apa Mbak? Morning Glory. Morning Nah, Glory. Morning Glory. Itu setiap minggu loh, jadi kalau kamu nggak tercapai targetnya akan terus ditanyain, ayo, akan terus digoyang-goyang, ayo kejar, kejar. Jadi pokoknya kalau udah masuk Indigo, yang namanya insight, apalagi kalau teman-teman nggak tercapai akan dicerewetin, kapok. Jadi ya itulah yang bagus menurut saya. Jadi intinya sih, apakah startup itu bisa punya kehabisan dana? Itu berpotensi. Muslim Lab juga kan, tadi udah saya cerita. Awalnya kami menyeting hanya 4 bulan, kata asumsi kita ini nggak ada COVID. Jadi kemarin itu kita punya teknologi, saya cerita ya. Di bulan Februari itu kita baru aja deal dengan BNI Syariah. Saya udah lapor ke Mbak Yu, mungkin tahu nggak tuh, yang acara itu loh Mbak, The Power of Al-Fatihah. Hmm. The Power of Al-Fatihah itu teman-teman tahu nggak? Saya dapat 15 juta satu kota, dan alhamdulillah dealnya 6 kota. Itu sudah 100 juta lebih. Jadi pada saat itu, wah ini udah tercapai semua nih. Jadi di bulan Mei, saya bilang nih, di April, Mei, udah selesai nih, di nih, kita dapat funding lagi kan gitu. Jadi kami buat itu pada saat itu hanya 4 bulan. Jadi 4 bulan asumsinya, jadi 4 bulan, di Agustus habis dananya, tapi di Juni kita udah selesai. Semua target sudah tercapai, duit sudah tercapai, pengguna aktif kita tinggal iklan gede-gede tercapai, kita minta duit lagi kan gitu. Tapi ternyata ada pandemik, saya yakin prosesnya makin rumit, makin sulit, akhirnya kita mesti proyeksi lagi dengan penghematan-penghematan. Akhirnya kami bersyukur sampai hari ini kami punya proyeksi, kami bertahan sampai bulan Desember. Jadi kalau kehabisan uang itu tergantung cara kita ngelola, dan gagal mendapatkan produk market fit, apakah investor tidak memberikan saran insight? Saya yakin itu investornya pasti tiap hari marahin itu. Ya, Morning Glory pasti memarahi itu. Jadi Dimarahin, ya tanya-nanya. bukan dalam tanda kutip ya, memarahi, perlu dimarahin biar foundernya tambah semangat. Tapi yang kedua pasti akan diminta solusinya apa. Kita sebagai founders ketika ada masalah itu, sekali lagi ya, pivot itu bukan sebuah aib loh. Sekali lagi, saya ingin katakan buat teman-teman ya, tadi ada 4 tuh yang uji tes, kan itu 2-nya nggak lolos. Ya Mbak ya, kalau saya 2 atau 3 Mbak ya, dari 4 tadi ada Water Hub, ada Analytics, terus lapang bola, selesai lapang bola nggak lolos karena dari laporan-laporan
Ini mereka juga nggak selesai ya, karena memang COVID ya, mereka terimbas Ada COVID. Tiranix, ada Ada Koda. Tiranix itu lolos nggak Mbak kemarin? Tiranix Tiranix lolos. lolos. Tiranix, Koda. Koda lolos. Oh ya, berarti banyak yang lolos. Tapi Waterhub kemarin diskusi kayaknya nggak lolos ya Waterhub ya. Nah, jadi selalu itu kadang-kadang mereka tuh terjadi karena ada COVID itu ya, kalau mereka nggak siap dengan itu ya potensinya bisa nggak lolos. Jadi apakah nggak berikan insight di awal? Kami semua ngerasain kok kalau di Indigo gila. Setiap minggu ada event. Maka capek ikut event. Jujur aja capek ikut event. Event ini, bahkan event ini. Tapi itu menempa kita untuk terus fight gitu. Kadang-kadang ketemu startup yang lain, mereka cerita tentang kesuksesan mereka, kita jadi tambah semangat. Jadi saya sarankan Mas Mbak kalau ikut masuk Indigo, itu tadi kalau market misalnya kita sudah habis setengah, tapi kok nggak kelihatan ini produknya dipakai sama konsumen, jangan-jangan memang solusinya nggak cocok. Pasarnya ada, tapi solusinya nggak cocok. Misalnya, apa contohnya? Saya punya teman itu bikin startup kayak OLX. Jadi dia bikin startup kayak OLX di Aceh, tapi nggak ada make, karena orang udah terbiasa sama OLX mungkin. Jadi dia nggak mencari yang lain, dia udah kalah sama OLX. Bahkan banyak sekarang banyak banget sekarang orang yang bikin e-commerce. Dulu ada Kelapa, ingat ya Mbak? Ada Kelapa yang saya ingat banget tuh, ada startup e-commerce namanya Kelapa. Ada Elevania juga gede startupnya. Yang paling sedih itu yang Matahari Mall, ya kan? Itu kan Matahari Mall juga karena nggak bisa bersaing, bukan berarti dia nggak product market fit kan? Kan e-commerce gede, tapi mungkin kekalahan dari segi kompetisi, mungkin dia nggak punya nggak bisa mendapatkan funding lagi, jadi nggak sustainable gitu. Jadi saya yakin investor pasti kasih insight yang banyak banget. Gitu. Cuma mungkin ya nggak rezekinya dia, momentum, ya kalau bahasa Islamnya nggak rezeki. Tapi yang kedua harus ada yang dievaluasi, apakah marketnya yang nggak bagus atau produknya belum bagus. Marketnya gede, kayak Elevania, Telkom sendiri saat ini lagi berjuang loh teman-teman, ada belanja ya Mbak ya punya Telkom. Itu kan lagi fight dengan Bukalapak. Bukalapak aja katanya mau bangkrut lagi, udah CEO-nya diganti segala macam. Itu adalah kompetisi di dunia e-commerce luar biasa. Di e-commerce pendidikan, Telkom sendiri punya tuh namanya Pijal Mahir. Mbak juga belum tahu kan? Nah, ini Pijal Mahir itu punya Telkom, Muslimat diajak join gitu. Ada pesantren Go Digital, tapi ada ruang guru yang paling gede karena bisnis modelnya sama. Jadi kadang-kadang bukan karena market fit ya, tapi mungkin ada hal-hal lain, technical, akuisisinya lambat, sama kayak GoPay sama OVO. Kalau yang lain mau masuk itu kayak Dana, itu buang uang lagi kan, gitu. Ya, gitu sih. Tapi investor nggak kasih insight kayaknya enggak ya, pasti investornya marah-marah itu. Tiap minggu itu pasti dikasih masukan yang keras supaya tetap berubah. Ini dari Bayu ada masukan kali? Iya, apa ya, kalau di Indigo itu memang dari mulai idenya gak langsung pendananya tuh dikasihin di awal gitu. Tapi memang ada tahapan-tahapannya nih, mulai dari validation, idenya divalidasi dulu. Abis misalnya selesai validation, setelah itu dievaluasi, kalau ternyata idenya valid, baru deh ke tahap berikutnya, yaitu product validation selama 3 bulan. Nah, dicari apakah produknya valid atau enggak, nanti di akhirnya dievaluasi, kalau misalnya memang valid, baru nanti ke tahapan selanjutnya di bisnis model validation gitu. Betul, Ntar betul. ada di akhir BMV itu ada evaluasi lagi, kalau memang lulus nanti ke tahap berikutnya. Jadi setiap tahapannya itu ada evaluasi, jadi nggak langsung gitu. Terus pertahapan itu kalau misalnya ternyata nggak valid idenya, mau pivot juga dipersilahkan Ya, gitu. betul. Di PV itu sangat open to pivot ya Mbak? Iya. Betul, sangat open to pivot. Gak masalah sih. Jadi bukan aib sih menurut saya pivot itu. Karena misalnya seperti beberapa teman, misalnya seperti lapang bola, itu kan mereka kan analytics pertandingan bola. Lah pertandingan bolanya nggak ada karena COVID kan, nggak mungkin lagi mereka jualan apa karena nggak ada pertandingan bola. Akhirnya mereka jadi media saya lihat sekarang, bikin podcast tentang bola. Ya, akhirnya kan mereka udah pivot dan itu nggak masalah, itu bukan sebuah aib. Dan yang penting mereka tahu, yang paling penting sih gini sih, menurut saya, founder tuh harus jujur gitu dengan dengan investor. Jadi kalau memang nggak bagus ya bilang nggak bagus. Saya orang yang kayak gitu saya. Saya tuh prinsipnya tuh ini tuh untuk saya bukan untuk dia gitu. Jadi kalau sampai dia sukses kan manfaatnya untuk saya juga. Artinya kalau saya kan saya bangga lah ada anak pesantren bisa bikin startup dan successful startupnya nanti anak pesantren lain akan punya contoh sukses. Ini loh duta suksesnya pesantren. Jadi akan ada kebanggaan di kalangan pesantren. Itu motivasi saya tuh teman-teman. Jadi harus jujur kita tuh kalau mau besar kita semuanya harus open. Perlu teman-teman tahu ya di Muslim itu bahkan gaji saya semua orang tahu gaji bulan 8 juta semua manajemen tahu.
Gaji CTO berapa semua manajemen tahu. Uang kita sekarang berapa tuh semua manajemen tahu. Sampai admin aja tahu. Bulan ini pendapatan kita 35 juta, admin tahu. Gitu. Jadi memang open manajemen itulah yang paling penting. Bukan bisnis modelnya sebenarnya. Jadi kalau manajemen kita bagus, ketika kita ada masalah, tapi kalau kita punya integritas, saya yakin pasti investor akan kasih solusi. Seperti Traveloka, kan Traveloka itu luar biasa loh. Dari tiketing, jualan konten, itu kan just beda banget tuh. Tapi investor mereka pasti mendukung. Kenapa? Karena mungkin si foundernya integritasnya bagus. Mereka dapat pendanaan. Bahkan mereka buka opening pendanaan lagi ya Mbak ya. Tapi menariknya valuasi mereka diturunin sama mereka, kan hebat tuh. Jadi ya Traveloka itu bayangkan ya teman-teman, kalau nggak salah tuh dulu dia sekitar 2,5 miliar dolar gitu. Sekarang dia turunin valuasinya di 2,3 miliar dolar, tapi dia open funding lagi. Coba bayangkan, sampai begitunya orang percaya sama dia. Itu saya yakin bukan karena bisnis modelnya. Karena ini mungkin sampai tahun depan ya, saya punya asumsi ini sampai Januari Februari, COVID masih akan tetap ada dan tiketing nggak akan tetap tumbuh gitu loh. Traveling akan makin turun, tetap turun, nggak akan naik-naik karena orang takut. Banyak banget di Jakarta saat ini yang mohon maaf meninggal ya. Di Bandung makin banyak juga kasus meninggal. Orang akan makin takut di traveling ya kan. Jadi bisnis model tiketing saat ini jadi nggak sukses lagi gitu ya. Mereka pivot dan ternyata tetap dapat trust kok dari investor. Jadi nggak ada masalah. Harus yang penting terbuka. Kalau memang ada masalah sampaikan ada masalah. Jadi solusinya jelas. Nah, saya lihat itu kebanyakan mungkin founder karena egonya nggak pengen kelihatan lemah, dia malah menutupi kekurangannya, akhirnya kemudian kayak misalnya Muslim Lab nih kan sekarang ini kan ini ilmu buat teman-teman ya, teman-teman tuh harus belajar ilmu finance dari sekarang. Saya tuh kapok kemarin 2 bulan belajar finance, pusingnya minta ampun. Ternyata setelah masuk MT ini harus bikin financial statement 5 tahun ke depan, forecast itu bahasa baru yang saya juga nggak tahu artinya apa kemarin. Jadi ternyata kita mesti banyak belajar, terus upgrade ilmu. Ya, banyak hal lah. Jadi ya bukan hanya masalah startupnya, tapi foundernya dan manajemennya. Oke. Ke pertanyaan berikutnya ini lebih ke Muslim Lab-nya nih, Bang. Silakan. Mulai dari Bang Tewe punya background sebagai programmer nggak? Enggak, saya lulusan planologi, lulusan pondok pesantren, Ustadz kerjaannya ngajar ngaji. Jadi nggak ada sama sekali ya? Programming bisa nggak sih? Saya dulu pernah ikut Olimpiade komputer sih, belajar Pascal. Terus belajar MySQL dikit aja, tapi saya ngoding sampai sukses nggak bisa. Artinya, alhamdulillahnya, yang paling penting sih sebenarnya kita geek for teknologi. Kita seneng gitu aja, kita seneng update. Misalnya saya tahu nih, Muslimah itu pakai logikanya Laravel, frameworknya pakai Laravel. Framework itu ada yang namanya Bootstrap, ada yang namanya Laravel. Kan kita tanya, itu yang penting kita gini, kita tuh kalau founder yang non engineering itu malah kebanyakan sukses ya Mbak ya. Ya kan Gojek, Tokopedia, kalau Bukalapak yang engineering ya. ITB ya, tapi saya nggak tahu apakah dia IT atau bukan. Jadi nggak ada patokan sih, jadi nggak mesti seorang founder tuh harus tahu programming. Yang penting temannya tepat, CTO-nya yang jago coding. Kan, jadi ini ilmu basic ya Mbak Ayu ya. Harus 3 tuh, satunya hustler, apa itu sih? Hustler, hipster, hacker. Sama hacker. Saya hacker tuh yang jago coding satu, yang satunya saya ini hipster mungkin yang ngerti pasar, siap bergerak di lapangan gitu kan. Yang satunya lagi hustler, mungkin yang jago marketing atau apa gitu, yang jago network segala macam. Kalau rata-rata semuanya programmer malah biasanya bentrok. Karena semuanya pintar, karena semuanya pintar, semuanya berdebat banyak gitu. Jadi ya tetap harus ada keseimbangan sih, harus ada jago finance. Menurut saya sih teman-teman yang paling penting tuh 3 aja tuh, kemampuan programming, managing, sama financing. Itu aja, basicnya itu aja. Nah di Muslim Lab itu yang nggak ada financing. Makanya kami kemarin, ini baru belajar nih, saya 2 bulan terakhir belajar tentang finance, setelah dapat materi finance dari Indigo. Akhirnya boleh ngisi-ngisi hari ini uang masuk berapa, uang keluar berapa. Pusing, 1 jam sehari ngerjain itu. Tapi itulah proses, karena seorang founder harus tahu keuangan. Dan background saya bukan orang keuangan gitu. Jadi karena kalau kita nggak ngerti keuangan nanti kena tipu kita sama yang lain. Atau yang kedua ya kita jadi nggak ngerti cara memproyeksi keuangan yang bagus gimana. Jadi harus mau belajar. Ketika bergabung dengan Indigo, apakah produknya sudah jadi? Tadi udah dijawab ya, sudah ada. Walaupun masih jelek banget. Template-nya masih jelek banget, masih pakai Bootstrap, belum standar kayak sekarang pakai Laravel, dan hanya memvalidasi user atau seperti apa. Iya betul. Jadi yang paling penting dari Telkom tuh mana apps-nya? Ini download-nya baru 1000. Nah, udah kelihatan. Ya. Berapa jumlah engineering di Muslim Lab? Saat ini kita totalnya ada 12 manajemen kita.
12 orang. Engineering itu ada 8 yang memang benar-benar coding, 4-nya itu satu QA ya, quality assurance, satu designer itu 2, UI UX, sisanya itu dia itu kayak product manager, si Akmal, product manager yang menjembatani saya sama engineer, karena kan saya nggak jago-jago amat, kadang-kadang kan nggak paham-paham juga. Pakai ini kan, yang tahu kan yang jago coding, jadi ada product managernya satu. Jadi kita totalnya ada 12 orang. Terus, dan terakhir nih Mas, berapa kira-kira biaya hosting app? Alhamdulillah masih gratis. Hosting itu gratis dari Indigo, dapat 5.000 US dollar. Cuma pakai AWS, punyanya Amazon. Jadi Muslim Lab itu masih gratis. Alhamdulillah ya. Makanya masuk Indigo dapat 5.000 dolar gratis. Apa cukup menguras keuangan? Kalau untuk 20.000, saya pernah tanya tuh. Jadi tuh server hosting itu kita pakai berdasarkan jumlah pengguna aja, gitu kan. Pengguna kita baru 1.000-an ya, menurut saya paling per bulan 400-500 ribu. Saya pernah ngalamin tuh bayar Google Cloud, udah tuh kami pakai Google ya, bayar per bulan tuh 400 ribu, karena pengguna kita baru 1.000 sampai 3.000, di atas 20.000 mungkin sekitar sejuta lah ya, nggak nyampe mungkin ternyata itu saya 300 ribu Mbak Ayu. Ini saya ingat karena kan tagihannya ke email saya, wah tagihan server gitu kan, begitu masuk Indigo tidak ada tagihan lagi, aman. Jadi untuk 1 tahun pertama nggak perlu bayar. Kalau bayar tuh mungkin sekitar 1 juta per bulan. Jadi per tahun mungkin 12 juta. Ya nggak gede-gede lagi lah. 1 sampai 2 juta per bulan. Kalau pengguna kita baru puluhan ribu. Kalau udah jutaan itu mungkin per bulan bisa 10-20 juta. Jadi biaya hosting memakan budget nggak? Kayaknya sih nggak, kecil sih. Kalau pendanaannya 300 juta, kecil sekali. Hanya 1 juta sebulan. Jadi nggak gede-gede aman. Tapi di Indigo gratis. Jadi aman. Jos, nggak usah takut. Aman. 2 tahun. 2 tahun. Ini masih ada jatah lagi, aman. Kak, misal salah satu kondomnya masih bekerja tempat lain, apakah mungkin ke Indigo atau pesan yang tersebut harus dedicated semua? Saran saya, semuanya dedicated, jangan ada kerja tempat lain. Kenapa? Biasanya akan di depak sama Indigo. Indigo hanya mencari orang yang komitmennya 100%. Tapi saya nggak tahu, belum baik gitu nggak? Kalau yang saya tangkap sih gitu. Kalau Iya, kondomnya masih kerja tempat lain, kayaknya nggak diterima. kalau startup itu kan beda ya, kita juga investnya tuh ke si foundernya. Jadi Ya, nggak cuma investasi ke produknya, ke apps-nya, tapi ke foundernya juga nih gitu. ya. By Nah, the way, salah satu, teman-teman harus tahu ya, dan mungkin Mbak Ayu juga tahu. Saya itu dari Aceh loh teman-teman. Begitu lolos Indigo, saya bilang sama Pak Jojo, Pak, kalau uangnya ditransfer, besok saya langsung ke Bandung, hijrah. Saya tinggal di Jawa, makanya saya sudah 8 bulan di Bandung, Bandung, Jakarta, dan saya standby. Setiap event saya hadir. 99% event, kalau nggak saya sakit ya, pernah saya nggak datang karena sakit. Semua event Telkom saya datang, kalau bisa fisik. Gitu. Jadi kenapa? Karena bagi saya ini ilmu baru, saya nggak bisa jauh-jauh, harus cepat dari Aceh, dan makanya pengeluaran paling banyak di mana? Tiket pesawat. Karena 3 minggu saya di Jawa, seminggu saya pulang ngurus anak-anak. By the way, saya sudah punya anak 3, jadi teman-teman perlu tahu ya, saya punya anak 3. Kerjaan saya sebelum ini adalah sebagai seorang dai, lumayan lah dari dai itu, terus saya tinggalin semuanya, fokus jadi founder Muslim Life dan hanya hidup dari gaji Muslim Life, itu aja. Jadi menurut saya jangan tanya ke Indigo-nya, tanya ke kita aja. Kitanya mesti komit, karena menurut saya uang 120 juta masih itu gede, apalagi ini 300 juta, lebih gede lagi. Jadi Jos, 2 tahun menurut saya cukup, kalau kita hemat-hemat bisa tahan 2 tahun. 120 juta aja kami bisa tahan 4 bulan, apalagi 400 juta itu bisa ya, tahan lagi 7-8 750 bulan. juta ya Bang ya. 250 juta ya? Wah, Iya. kalau saya masuk BV masa ini senang sekali saya. Aduh, kecepatan masuknya. Tapi alhamdulillah itulah rezeki dari Allah ya. Jadi semua rezeki itu sudah harus diterima, Mbak Ayu. Betul ya. Walaupun cuma 120 juta, saya sedih hati mendengar sekarang 400 juta, 700 juta. Udah, kalau gitu nggak usah kita bahas lagi ya. Itu baru lagi. Nanti jadi apa? Jadi sakitnya di sini ya kan. Oke deh. Oke. Bagaimana caranya biar bisa kerja sama dengan Telkom di berbagai macam bidang? Nanti di Indigo itu selalu ada update-nya. Sebulan sekali ada email masuk. Namanya itu email apa? Ada bidangnya ya, Pak Bayu. Itu bidangnya Pak Bayu. Bidang kemitraan. Jadi teman-teman gak usah takut. Teman-teman yang didatengin dan ditanyain. Lu bisa bantu Telkom apa? Nah gitu. Jadi kalau di Indigo, bukan kita yang aktif. Kadang-kadang dari Telkom juga aktif datengin kita. Jadi yang paling Iya. penting itu satu hal yang menurut saya. Teman-teman mesti strong di teman-teman punya produk kayak Muslim Life. Ada 2 nih yang kerja sama Muslim Life yang udah kelihatan. Sedangkan Muslim Life itu 3 sama Telkom. Jadi target kami itu pertama kami pengen punya channel sendiri di Indigo TV. Ini Muslim Life ini target saya nanti kalau kita udah punya 1.000 konten, saya mau datangin IndiHome. Kan IndiHome itu punya layanan TV berbayar teman-teman. Ada salah satu Ustaz Khalid Basalamah
itu punya layanan TV di IndiHome, tapi Muslimlah belum ada gitu kan. Dan itu berbayarnya itu sebulan 20.000. Nah, tapi Muslimlah ini kepengenan. Tadi saya punya konten 300. Kalau sudah mencapai 1.000, saya akan datangin IndiHome. Saya punya konten 1.000. Saya mau jualan di IndiHome. Bisa nggak dibantu? Nah, nanti insya Allah kalau memang kita layak akan divalidasi. Kemudian kalau berhasil ya nanti saya mau jualan di situ bagi hasil dengan IndiHome-nya berapa. Jadi teman-teman mesti strong dulu kontennya menurut saya. Karena semuanya akan terbuka. Karena Telkom ini grup gede, mereka punya layanan banyak banget dan nggak bisa mereka urusin semuanya kok. Jadi mereka selalu cari mitra-mitra ya. Bahkan di Telkom sendiri ada Amuba ya Mbak, selain Indigo ada Amuba, yang kerja itu Amuba gitu. Jadi tenang aja kalau udah masuk ekosistem Telkom, banyak banget peluang. Muslimnak itu 3, satu IndiHome ini belum deal, saya masih nunggu momentum. Yang udah deal itu 2, satunya pesantren Go Digital. Dapat kontrak 1.000 pesantren yang harus dibina Muslim Life. Siap. Budgetnya jelas, siap. Nah, gitu, yang ada budgetnya jelas. Siap, dapat revenue ya kan. Yang kedua itu adalah tribe education. Sama Bayu ya, Bayu masuk nggak tribe education? Ya. Tribe education itu sama Pijang Mahil. Cuman yang Pijang Mahil ini belum sempat saya follow up. Yang udah serius banget kita follow up pesantren Go Digital. Hampir tiap minggu meeting. Dan menuju ke revenue stream. Jadi ya, pokoknya kerja yang benar, startupnya bagusin, produknya bagus, kualitas teknologinya bagus, insya Allah ada aja peluang. Karena sekali lagi, perlu teman-teman tahu ya, Telkom itu sangat-sangat apa? Kemarin kita dapat pengalaman lah, Telkom ini sangat high quality oriented. Jadi kemarin kita di pesantren digital dapat kasus, awalnya kita langsung nawarin MySCA. MySCA itu salah satu punya pemilik saham Muslim Life. Dia punya web builder untuk sekolah. Nah itu langsung kami tawarin ke Telkom, ke Pak Henry, ternyata tidak diterima gara-gara masih menggunakan frameworknya Bootstrap, padahal Telkom itu standarnya harus Laravel. Nah, jadi akhirnya nggak deal di situ. Jadi teman-teman sekali lagi Telkom ini sangat very high quality oriented. Jadi kalau codingnya itu memang codingnya harus kualitas yang bagus. Frameworknya harus yang bagus, yang terbaru, terupdate. UI UX-nya harus yang terbaru. Gitu. Jadi nggak boleh lambat. Jadi kalau teman-teman pengen dapat kolaborasi sama Telkom, teman-teman juga harus bisa membuktikan bahwa memang teman-teman itu quality build-nya bagus. Nah, Muslim Life, saya bersyukur engineer kami GITS punya. Jadi GITS itu udah pengalaman 11 tahun. Tiket.com dulu mereka yang buat. Belanja.com juga mereka yang buat, Mbak. Awal-awal, ya kan. Jadi mereka sudah punya pengalaman bikin engineering yang sangat complicated. Jadi kami kalau ada masalah di bidang engineering, kami punya mentor di GITS. Alhamdulillah, saya bersyukur punya mitra engineering dari GITS yang punya saham 10% di Muslim Life. Itu Mas Febrino. Jadi intinya cara kerjasama dengan Telkom nanti ada mak comblangnya istilahnya. Namanya Pak Bayu. Betul, karena salah satu benefit join di Indigo itu adalah Telkom Group Market Access. Jadi memang kalau startupnya memang berpeluang untuk bersinergi dengan anak perusahaan Telkom itu prosesnya dibantu. Asalkan memang produknya udah ready, udah siap. Ya, itu tadi quality build-nya harus bagus. Karena Telkom high quality oriented, benar-benar quality. Kalau nggak quality kayaknya jangan deh coba-coba. Capek, udah capek-capek presentasi nggak jadi kan capek. Iya, harus dibagusin dulu nih produknya. Ya, ini kan dari pengalaman, akhirnya kita masuknya itu ke apps kontennya. Karena kita Muslim Life udah Laravel, udah jagoan, udah pakai Figma, jadi UI UX-nya udah bagus, jadi udah standar. Jadi itu yang siap. Jadi momentum itu selalu datang dan cepat. Kalau kita nggak siap cepat-cepat ya kadang-kadang ketinggalan. Ya. Karena web builder akhirnya nggak jadi, ya udah nggak rezeki Muslim Life. Kalau jadi itu uang cash 300 juta. Tapi tidak jadi Mbak Ayu, saya jadi sedih. Masih banyak peluang lain ya, masih banyak peluang yang lebih besar ya Bang ya. yang mau deal kayaknya yang 100 juta pembinaan pondok pesantren. Ya lumayan lah nggak dapat 300 dapat 100 buat beli bakso. Sip. Wah, nggak berasa nih Bang, kita udah jam ngobrol. 9, oke. Ya, hampir 2 jam. Udah lebih malah. Ya, betul. Alhamdulillah. Iya, makasih banyak Bang Tewe udah mau share bareng kita hari ini. Tadi ngobrolin banyak banget tentang Muslim Life, tentang startup. Banyak banget lebih ke tadi banyak ngomongin tentang startupnya. Ternyata di sini kayaknya teman-teman yang join memang yang ada yang mau bikin startup, ada yang udah bikin startup terus lagi ngembangin. Intinya sih kalau bikin startup nggak harus semuanya pinter coding, bisa jago programmer, karena di startup itu minimal tuh 3 aja udah bisa jalan. Ada hacker yang misalnya dia jago Di programmingnya. TV biasanya satu programmer itu kayak cukup ya Mbak, asal dia kerja keras ya.
Iya betul, Tetap untuk bisa. awal-awal ya. Ya, Terus hipsternya yang jago desain, lalu hustler yang bisa ngejual ya, startupnya gitu. betul, betul. Sekali Karena lagi biasanya makasih seorang banyak loh program, Bang jadi Tewe. programmer itu biasanya pendiam, jadi dia nggak bisa ngomong biasanya. Karena semua itu ada di otaknya gitu, tapi nggak bisa keluar. Kalau Hitler tuh jago ngomong, tapi kalau disuruh coding puyeng dia kan. Nah, beda-beda sih. Jadi memang harus disatuin. Dan saya setuju. Gitu. Sekali lagi makasih banyak loh Bang Tewe Terima kasih udah Mbak Ayu dan teman-teman Digital Valley. Makasih banget ya bisa ngundang saya dan teman-teman yang hadir. Saya doain semoga lulus Indigo. Dan amin. kalau lulus Indigo dapat uang ratusan juta sampai 300 lebih itu dimanfaatkan dengan amanah dan buatlah startup kalian growth-nya sebagus-bagusnya. Gitu. Bisa tembus 100.000 pengguna, 200.000 pengguna di awal itu akan sangat mendukung untuk masa depan. Jazakallah. Terima kasih. Sip, makasih juga buat teman-teman yang udah join. Untuk yang mau materinya boleh diisi linknya yang udah di-share di kolom chat. Nah, besok kita masih ada webinar, tapi kalau besok tuh bahasannya lebih teknikal ya. Besok itu ngebahas tentang, coba ya, panjang banget soalnya. Nah, kalau besok itu bahas tentang Laravel nih, tadi juga pas udah disebutin sama Bang Tewe, Laravel Crash Course build API Backend with Laravel 7. Ya, Laravel itu framework teman-teman, framework. Saya juga baru tahu itu sebulan yang lalu karena belajar. Jadi buat teman-teman yang mau join, masih dibuka kelasnya, daftar aja. Untuk linknya di goers.co/techseries13. Kalau susah untuk mengingatnya, bisa dibuka Instagramnya di Telkom BDV atau di website kita di Bandung Digital Valley. Eventnya gratis, ada 2 sesi. Sesi pertama itu besok jam setengah 8, sesi keduanya hari Jumat di jam yang sama jam setengah 8 malam. Jadi buat teman-teman yang memang punya basic programmer, boleh join aja. Kalaupun nggak punya, barangkali punya temennya yang memang programmer, boleh di-share informasinya. Sekali lagi terima kasih banyak udah join. Kalau mau informasi lebih lanjut lagi tentang BDV, boleh follow kita di @telkom_bdv, ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram juga, atau email ke info@bandungdigitalvalley.com. Kalau mau tahu lebih tentang Indigo, bisa dibuka websitenya di indigo.id, Instagramnya juga ada di Indigo for Nation. Jangan segan kalau mau tanya-tanya, DM Instagram ya, atau misalnya email, nanti kita jawab. Atau misalnya kalau yang ada di Bandung, mau main langsung ke Bandung Digital Valley, boleh banget. Cuma nanti ya, kalau udah buka, karena sekarang masih Ya, tutup, gitu. Terakhir dari Bang Tewe, ada yang mau disampaikan, Bang? ya teman-teman sekalian, kalau jadi founders, intinya startup itu yang dilihat foundersnya. Jadi haruslah menjadi founders yang terus mau belajar, jangan pernah berhenti belajar, dan yang kedua selalu mengambil keputusan by data, jangan by emosi. Jadi saya lihat banyak banget startup gagal itu gara-gara mereka nggak cukup datanya tapi udah ekspansi, akhirnya gagal total ya. Mudah-mudahan teman-teman jadi startup bijaksana, mengelola dana dengan amanah, tiap rupiahnya dihitung karena itu ada pertanggungjawabannya, nggak cuma di dunia tapi di akhirat. Dan yang terakhir tetap semangat untuk terus growth-kan startupnya. Itu aja Mbak Ayu, sukses buat teman-teman. Jos. Sip. Itu tadi tips dari Bang Tewe. Oh iya, kalau misalnya mau tanya-tanya lebih lanjut nih ke Bang Tewe, boleh Oke, kontak lewat apa nih, kontaknya Bang? open 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 kontak 0852 9611 3088. Nah, ada saya. Langsung tuh. Silakan di kontak itu nomor HP saya. Kalau mau di kontak-kontak tanya-tanya, monggo silakan. Mudah-mudahan bisa sharing dan diskusi. Baik loh, ini langsung dikasih nomor handphone. Biasanya ngasihnya LinkedIn, Ya, email, boleh. Kalau sosial emailnya media. tuh ini emailnya. Kalau mau lebih apa lebih rapi ya kan, muslimlifeapps.com. Ini email saya bisa di itu langsung tw@muslimlife.com. Tuh, tw@muslimliveapps.com. Jangan lupa juga di-download apps-nya ya, Bang ya. Download aja Muslim Life buat contoh-contoh. Voucher berkah kayaknya udah habis, tapi masih ada kelas gratis setiap Nah, Rabu dan Sabtu. Kelas itu rata-rata itunya ada 200-300 peserta, lumayan. Teman-teman bisa ikut join di situ, kelas gratis Muslim Life untuk belajar ngaji. jam berapa tuh, Bang? Harinya Rabu, Sabtu ya? Rabu dan Sabtu jam 8 malam sampai jam 9. Rabu Nah, khusus muslimah, untuk Sabtu sih open karena jadi kita punya SOP kalau pembicaranya muslimah hanya boleh untuk muslimah, kalau pembicaranya laki-laki setelah fikih boleh laki-laki dan perempuan untuk kenyamanan. Jadi khusus muslimah hari Rabu,
untuk kedua-duanya itu adalah hari Sabtu. Nah, boleh dicobain teman-teman download apps-nya Muslim Lab, udah ada di Google Play dan iOS juga. Ya. Ikutin Bintang 5 juga jangan lupa bintang 5. Promosi. Bintang 5 ya, jangan lupa bintang 5. Oh, jangan lupa reviewnya bintang 5. Iya. Oke deh, makasih banyak Bang TW buat Ya, sharing-sharingnya. Makasih juga buat rekan-rekan yang udah join. Saya Ayu, mewakili Bandung Digital Valley. Mohon maaf apabila selama webinar ini berlangsung ada yang tidak berkenan di hati rekan-rekan semua. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.